Kan saya selalu lupa ngerekam. Jadi ini saya rekam, jadi nanti yang teman-teman yang nggak ikut nanti bisa ikut nonton di apa namanya di video yang saya simpan di YouTube. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, thank you, terima kasih banyak. Perkembangannya luar biasa banget selama setahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember tanggal 15 hari ini. Grafiknya luar biasa, selalu naiknya naik tajam gitu ya. Bahkan tidak ada yang turun sama sekali, naik terus gitu ya. Jadi saya senang banget dengan perkembangan ini, terima kasih banyak. Ini menjadi utang saya buat teman-teman, tahun depan ini Voga harus lebih bagus lagi, ya harus lebih bagus lagi, harus lebih powerful lagi, lebih bisa membantu Anda untuk mendapatkan satu perhatian, gitu ya. Karena fungsi Voga adalah membantu Anda branding. Namanya branding berarti harus mendapatkan perhatian kan. Apa yang Anda lakukan harus dilihat orang. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda bagikan kepada masyarakat dari Voga ini harus membuat orang lain jadi melihat Anda bahwa oh ini orang hebat gitu ya. Nah itu adalah tugas saya, itu adalah benar-benar tanggung jawab saya, misi kami sehingga nantinya di tahun depan yang sekarang kita sudah mulai bertahap nih ya. 2022 ini kita bertahap sudah mulai masuk ke personal branding. 2021 ke belakang kita masih bermain di selling kit ya. Kita masih bermain-main di selling kit. Nah, 2022 tepatnya sebetulnya akhir 2021 bulan Oktober tanggal 21 masih kita mulai, kemudian 1 Januari 22 kita sudah benar-benar full kita bermain di apa namanya personal branding dan ini sudah apa namanya traffic-nya luar biasa banget. Kedepannya kita personal branding ini harus lebih bagus lagi ya. Nah, sedikit bocoran yang sedang kami kerjakan saat ini ya buat teman-teman. Ini nantinya akan menarik banget. Nantinya akan menarik banget buat teman-teman. Jadi teman-teman sedikit bocoran ya. Mungkin baru akan saya launching nanti bulan Maret tahun 2023. Kalau kami cepat beradaptasi dengan perubahan software yang di provider kami, maka on schedule bulan Maret mulai Q2 deh, Q2 tahun 2023 ini sudah bisa kita launching. Apa yang kita launching? Yang kita sebut dengan apa namanya Voga apa ya? Saya namanya Voga Care, tapi kebanyakan Voga Care gitu ya. Tapi emang ini benar-benar care gitu. Jadi ini benar-benar care. Jadi gini, gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti Anda bisa membagikan link kepada siapa aja, baik prospek nasabah atau siapa saja, bagikan ke dia, tetap ada nama Anda, tetap ada foto Anda, tetap ada data diri Anda. Nah, link itu fungsinya apa? Jadi link itu fungsinya adalah nanti kalau misalnya ada orang ya, misalnya contoh sederhana, contoh sederhana. Misalnya ada ibu baru menikah gitu ya, kayak Kaisang lah kemarin sama Erina gitu ya. Baru menikah kemudian hamil gitu ya. Hamil, enggak kayak Kaisang kali ya. Baru punya anak. Biasanya keluarga baru hari gini lah baru pasti sudah tinggal sendiri kan di rumah sendiri, entah ngontrak entah di rumah sendiri. Apa yang akan dia lakukan ketika si anak baru ini ternyata semalaman nggak bisa tidur, nangis terus, apa yang dia lakukan? Telepon mertua ya, telepon ibu, orang tua gitu, atau segala macam, atau browsing apa segala macam. Bisa ketemu jawabannya. Nah, tetapi nanti Voga akan buat sebuah sistem, sebuah link URL yang ada sekali lagi, ciri khas Voga adalah ada foto Anda, ada nama Anda, ini spesifik milik Anda, nanti di bawah itu bisa untuk mendeteksi. Jadi kalau misalnya Anda tahu atau dengar, atau let's say katakanlah, Bu, Pak, Tante, Om, Teh, gitu ya. Misalnya ada apa-apa masalah dengan kesehatan, bisa klik link ini, gitu ya. Nah, nanti dia bisa langsung, misalnya anak nangis, dia langsung klik. Apa? Dia pilih. Anak-anak, seksinya ada anak-anak, perempuan, laki-laki, gitu ya. Dan manula. Anak-anak, dia klik anak-anak. Kemudian, apa yang dialami anak? Menangis terus. Klik menangis terus. Kemudian, apakah demam? Tidak, klik 3. Nah, nanti di akhir akan muncul suggestion dari situ. Suggestion-nya apa? Misalnya, beri, apa namanya, kompres, atau apa gitu ya. Nanti di akhir ada suggestion, silakan hubungi dokter yang, kalau misalnya sudah dilakukan semuanya kok Mas terus hubungi dokter. Klik langsung masuk ke daftar rumah sakit yang rekanan PMN. Jadi itu persis kayak Halodoc, cuma kalau Halodoc kan Anda harus komunikasi ya, harus telepon dengan orang segala macam. Ini Halodocnya versi Voga.
Tetapi orang melihat itu tidak halodoc, orang melihat itu adalah Anda. Anda yang lagi menyarankan ke dia, Anda yang lagi menenangkan si pasien ini atau si nasabah ini atau masyarakat ini bahwa apa yang harus dia lakukan. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir nanti akan muncul. Nanti misalnya dia butuh apa? Butuh dokter, tek maka langsung masuk ke rumah sakit. Jaringan rumah sakit yang rekanan dari Prudential, masuknya ke situ, gitu ya. Bila perlu nanti kita masukin klik dokter yang terdekat dengan dia bisa klik langsung daftar rumah sakit. Nanti kita akan jaring kerjasama dengan dokter-dokter yang ada di mungkin ya kota-kota besar dulu, dia bisa masuknya rumah dokter yang bisa dia masuk segala macam. Ya, nantilah itu nanti berkembangnya. Tapi intinya yang tahap pertamanya adalah Anda bisa menjadi solusi. Sekali lagi teman-teman, fungsi kita adalah kita menjadi pemberi solusi. Kita pembawa solusi bagi semua permasalahan. Permasalahannya ada 3 permasalahan yang branding kita. Pertama adalah permasalahan finansial, ya. Yang kedua adalah masalah kesehatan, ya. Yang ketiga adalah masalah hukum, ya. Jadi 3 ini yang akan kita masukin. Masalah finansial, masalah kesehatan, dan masalah hukum. Masalah hukum sudah ada sedikit di aplikasi, yaitu tentang hak waris, ya itu masih sedikit banget, tapi nanti akan kita lengkapi lagi, sama juga seperti itu, misalnya Anda punya masalah apa, klik misalnya apa namanya masalah hukum gitu ya, klik bikin SIM misalnya, nanti kita klikkan, kalau mau bikin SIM secara online seperti apa, nanti kita akan masukkan ke sana. Jadi lama-lama Voga akan lengkap sekali dan semuanya itu spesifik ke Anda. Ya, jadi bukan masuk ke websitenya Voga, tapi masuk ke Anda. Jadi kayak Anda tuh seolah-olah kayak Anda kayak punya website sendiri dan di landing page Anda itu nantinya banyak link yang akan mengarahkan orang sehingga ketika branding yang pertama adalah kalau mereka mencari asuransi Anda, ya misalnya contoh misalnya ambillah contoh misalnya yang kelihatan di saya Pak Budi Saputra misalnya karena Budi Saputra ada di bawah saya jadi saya lihat. Misalnya gini, branding yang pertama adalah asuransi adalah Budi Saputra. Itu branding yang pertama ya. Kemudian branding yang pertama adalah Prudential adalah Budi Saputra. Itu adalah branding yang pertama. Branding yang kedua adalah asuransi adalah Budi Saputra. Nah, itu. Jadi lebih luas lagi. Nanti yang ketiga adalah kalau ada masalah finansial finansial, kesehatan, dan hukum, maka carilah Budi Saputra. Nah, kita nanti arahnya mau ke sana. Ya, jadi arahnya mau personal branding, masuknya lah ke sana nantinya. Doakan, sebetulnya kemarin kita bikin dengan tim ya, tapi timnya sekarang sudah pada pisah-pisah. It's okay, saya masih bisa create sendiri karena secara umum ramuannya saya masih pegang, saya masih punya. Nanti kita akan create nanti. Mungkin target sekarang kalau misalnya tidak ada masalah mungkin Q2 tahun 2023 ini sudah bisa dijalankan. Jadi nanti tahun 2023 full personal branding-nya lebih powerful lagi teman-teman ya. Jadi nggak cuma jualan polis gitu ya. Anda bukan lagi adalah agen asuransi yang jualan polis. Tidak. Jualan polis adalah ujungnya, tetapi di tengah-tengah dan di awal Anda adalah pembawa solusi. Itu dulu arahnya. Sehingga Anda mau jualan apa aja pasti gampang, karena sudah Anda langsung brand-nya adalah Anda adalah pembawa solusi, Anda mengerti semua permasalahan, dan Anda bisa membawa jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu adalah visi kita, misi kita di tahun 2023. Semoga ini bisa kita eksekusi di tahun 2003, paling cepat Q2, paling lambat Q3 lah tahun 2003 sudah bisa kita eksekusi. Pertama adalah tadi Voga Care dulu kita eksekusi. Nanti di Q4 ada lagi yang sedang kita kerjakan. Gitu kurang lebihnya laporan buat teman-teman. Saya sih optimis tahun 2023 ini pasti lebih baik dari tahun 2022 ya, pastinya ya. Jadi apapun yang Anda pencapaian hari ini, kalau sudah berhasil sesuai target, tingkatkan di tahun depan. Yang sekarang masih belum capai, tahun depan kita harus memulai dengan lebih baik. Ya, we have to start right. Ya, kayak buku saya, How to Start Right. Jadi kita harus memulainya dengan tepat. Karena memulai dengan tepat, maka kita akan mengakhirinya pun dengan tepat pula. Gitu ya. Gitu teman-teman, ini sekilas dari saya di awal. Ada pertanyaan, silakan saya buka seperti biasa sampai jam 10 kalau ada pertanyaan. Saya akan siap menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Silakan, ada pertanyaan apa? Keren Kang Hejo. Siap.
Ya, butuh kerja keras, Pak, tetapi ya harus dijalani, harus dilakukan, gitu. Iya. Pagi Pak Ejo, Rustam. Yes, Bro Rustam, Bro Rustam. Ya, Padahal ya. saya Pak Rustam lebih senior Pak Rustam. Pak Rustam, Kalah apa? Pak Rustam Saya tuh orang baru kok. Pak Rustam tuh temannya leader saya tuh. Jadi saya harus dianya harus pro, ya kan ya. Ya gimana Pak Rustam? Ejo, ini tadi lagi pikir-pikir gini. Kalau di tadi ada agent baru saya nanya. Lalu saya pikir, apa kan dia belum punya Voga. Hmm, Oke lah, langkah berikutnya kan suruh dia ikut Voga. hmm, Oke, tapi kalau sebelum dia ikut Voga, misalkan dari Voga digital atau dari yang ada yang saya punya, bagian terus. learning-nya, learning tools-nya, itu bisa nggak ya saya kirim ke dia? Tadi saya coba, tapi kan diminta buka linknya saya kirim, tapi diminta buka pakai email. Emailnya kan harus yang punya Voga kan? Ya gitu ya Pak ya. Nah, eh, maksud saya kalau memungkinkan itu akan sangat membantu saat kita mau misal ajarin dia sesuatu, dia baca dulu baru kita ajarin gitu. Oke. Yes, Bisa nggak? langsung saya jawab. Pak Rustam, betul. Untuk learning tool, semua menu di website itu tidak bisa dibuka oleh non-member. Ya, Ya, semua menu website. Jadi selama www.vogadigital.com di belakang nggak ada nama Anda, itu tidak bisa dibuka. Ya, hanya bisa dibuka oleh Anda yang member. Ya. hmm, Anda member aktif bisa membuka semua menu di website. Dan kalau Anda membagikan, memang bisa aja Anda copy aja linknya, Anda kirim, tapi tetap aja dia nggak bisa buka. Karena saya blok. Saya blok hanya untuk member. Ya, pertanyaannya, apakah bisa dibuka? Bisa, Pak. Tapi sekali lagi, Pak, itu adalah apa namanya sesuatu yang saya pikir itu adalah haknya member, Pak. Haknya member. Member berhak membuka itu karena dia sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar. Jadi kalau misalnya orang belum jadi member membuka, saya pikir nggak fair dong, gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya Anda mau mengajari ke dia, Anda bisa ngajarin dengan membagikan, let's say, misalnya selling page. Selling page ada sedikit di sana, ya, ada sedikit, nggak banyak, tapi paling nggak dia bisa ada bayangan. Karena di sana ada kriteria umum produk ada, yang kedua oke, ada infografis produk juga ada. Dia ada bayangan tuh, gitu oke, kan. oke. Nah, itu Ya, dulu di bagian ya itu media. saya rasa poinnya di sana lah. Yes, jadi ke sana Ya, dulu. Setelah dia bisa memahami semuanya, kalau ingin lebih lengkap, jadi member. Dengan jadi member, kamu ya, bisa belajar semuanya. Nah, ngomong-ngomong masalah learning tool lagi, tadi saya lupa belum saya sampaikan, ke depannya, ke tahun 2023, sedang saya siapin juga. Kalau sekarang kan learning tools-nya masih slide yang ya, bergerak sendiri ya. Nantinya bisa juga berbentuk, saya akan buat presentasi berbentuk video. Tentunya videonya muka saya ya, mohon maaf kalau muka saya membosankan gitu ya. Jadi nanti ada video saya menjelaskan, misalnya tentang, BOP, kemudian tentang, business mindset, kemudian tentang how to sell, tentang product knowledge, semua produk saya jelaskan. Video singkat-singkat paling 5 menit 5 menit 5 menit, tapi at least minimal bagi agen baru yang kepingin lari kenceng di Prudential, tidak usah harus menunggu sekian belas hari Sabtu untuk mendapatkan pelajaran, gitu ya. Dia bisa mau cepat. Sebetulnya di Provos ada. Cuma sekali lagi plus minus gitu ya, plus minus. Jadi saya akan buat versi saya, gitu ya. Versi saya di Voga. Artinya bukan berarti kan di Provos ada, ya memang ada, tapi sama sama kayak 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 kita bicara gitu kan. Loh kan di TED ada, di training di mana ada, tapi kenapa di KPM ada training juga? Karena stylenya berbeda, ya. Pak, stylenya berbeda. 1.000 orang agen Prudential, 1.000 cara dia menyampaikan. Jadi artinya tidak akan pernah sama, meskipun materinya A, Cinta ya begitu, tetapi cara pembawaan orang pasti berbeda-beda. So, makanya nanti di Learning Tools, saya bikin versi yang kedua. Versi yang pertama adalah slide, tidak akan saya buang. Tetap seperti itu. Nanti akan saya tambah. Jadi begitu masuk Learning Tools, kalau dia bisa ada dua opsi. Apakah slide, apakah video. Kalau slide, maka dia akan slide seperti sekarang. Kalau video, maka dia akan masuknya ke video saya. Dia bisa nonton video saya. Misalnya, BOP Pro itu kayak apa sih? Product knowledge Pro Cinta itu kayak apa sih? Produk PSS kayak apa sih? Dia bisa pilih. Gitu, Pak. Nantinya akan seperti itu. So, ini nantinya fungsinya buat teman-teman yang akan merekrut agen baru,
cukup mudah, silakan jadi member Voga saja, maka dia bisa belajar. Dia langsung belajar maraton. Back to back dia bisa langsung belajar sendiri gitu kan. Tidak usah menunggu sekian belas purnama, sekian belas hari Sabtu untuk mempelajari gitu. Karena kita bicara ketika seseorang mau menjadi agent itu adalah golden moment. Golden moment. Jangan sampai euforia dia akhirnya padam karena terlalu lama menyampaikan sebuah materi gitu ya. Mungkin agensi-agensi besar nggak ada masalah ya, setiap hari Sabtu mungkin ada 9 kelas. Artinya apapun yang dibutuhkan oleh agen dia bisa pilih. Tapi bagaimana dengan agensi-agensi kecil yang leadernya di bawah 20 orang? Saya yakin satu minggu cuma satu kelas. Satu atau dua kelas. Artinya kalau satu dua kelas untuk ketemu suatu materi yang dia butuhkan mungkin butuh waktu 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan. So itu adalah menurut saya terlalu lama. Karena waktu 1 sampai 2 bulan itu segala hal bisa terjadi. Orang yang tadinya semangat setengah mati, 1 bulan, 1,5 bulan, tidak mendapatkan informasi yang dia butuhkan, hilang. Dia akan hilang. So, saya pikir saya akan bantu dengan versi saya tentunya ya, versi saya. Karena kebetulan saya juga senang ngajar, kalau saya bilang juga saya sudah biasa ngajar, nanti saya akan ngajar versi saya sekali lagi, Anda suka boleh, nggak pun no problem. Misalnya mau masuk ke yang bentuknya slide, ya berarti nggak ada suara, nggak ada video. Tapi kalau Anda ada orang yang sukanya visual melihat, ya bisa masuk ke video. Gitu ceritanya jadi teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak Rustam, saya tidak bisa membuka seksi tentang learning tools karena itu spesifik milik member. It's Sama lah, okay. sama kayak misalnya KPM Anda, kan Anda tidak akan mungkin bawa agen belum jelas agen apakah dia nanti kode agennya ke kita apa enggak langsung dibawa ke training kan pasti enggak. Kan BOP dulu dong. BOP dulu, lu mau enggak jadi agen? Kalau mau kirim sini kode agennya segala macam, setelah oke baru silakan ikut kelas training. Sama Pak, ini juga sama. Lu mau nggak Ya, jadi member? Jadi member dulu dong. Setelah jadi member silakan ikutin semua sesinya. Kan gitu Pak. Ya, ya, oke, thank you. Ya. sip. Thank you Pak Rustam. Yang lain silakan. Pak Hejo tanya dong, Ya. Siapa ini? 2023 apa namanya Polgakemnya masih tetap ada nggak? Masih Bu, masih. Oke. Tapi agak sedikit Soalnya berbeda. Agak sedikit berbeda vokabnya ya. Setelah saya review 3, ini sudah jalan 3 batch. Jalan 3 batch. Nanti akan saya review lagi tidak selama itu. Tidak sampai 1 bulan. oke. Lebih cepat, Oh, lebih cepat. Jadi mungkin waktunya nanti sekitar 1 hari. 1 hari aja. 1 hari satu aja. hari. 1 hari saja. Dan 1 hari itu dari pagi sampai sore. Bayar Offline lagi ya Pak berarti? Hejo. Kenapa Offline Bu? berarti Pak Hejo ya? Bisa offline, bisa online. Oke. Jadi kalau misalnya mau online, boleh. Nanti saya atur jadwal online. Kalau mau offline, nanti kita atur jadwal offline. Jadi kita bikin seharian dari jam 9 sampai jam 4 lah, let's say, atau jam 5. Sesi ada 3 sesi kita bicara digital marketing. Kemudian nanti di akhir baru kita bicara masalah script. Nah, script WA-nya nanti semua peserta digital tool otomatis mendapatkan VIP member. Jadi nggak usah satu-satu dikirim setiap hari, langsung dapat 120. Itu juga. Gitu, Bu. Kedepannya Bayar lagi Pak Gimana? Hejo Polgakem. Gimana Pak Hejo maksudnya? Jadi gini, sekarang peserta digital kan 1 bulan dicicil ya, sehari 4. Oh ya, Yang batch 2 sama batch 3 itu dicicil sehari 8. Nah, jadi kalau yang lama, yang batch 1 sehari 4. Karena waktu itu kami belum selesai membuat sistemnya. Sekarang sistem sudah selesai. Jadi nantinya kita bikin Vogakemnya cuma sehari. Ya, sehari benar-benar sehari. Dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 5. 3 sesi atau 4 sesi Zoom, atau 3 sesi 4 sesi meeting, training. Di akhir saya akan jelaskan tentang script WA yang sudah kita siapkan. Oke. Nah, script WA itu nanti mereka tidak terima dari kami. Tapi mereka bisa membuka sendiri melalui link VIP mereka masing-masing. Jadi mereka langsung klik, langsung coba, langsung masuk ke nomor mereka. Nah, silakan bisa dibagikan. Gitu, Bu. Bagi peserta yang lama, digital 1, 2, 3, kalau mau ikut boleh. Ya, nggak usah bayar lagi. Yang sudah bayar ya sudah, nggak usah bayar lagi. Tapi ada syaratnya. Kalau mau ikut ngajak orang, baru Anda boleh ikut. Sudah Pak Hejo, Pak Timotius insya Allah Januari oke.
Oke, jadi satu KPM dong. Iya. Doain Pak Asik. Ijo. Waduh. Angel sudah bawa 3 dapat kaos. Oh, itu kalau kaos itu udah pasti kita, Bu Arni. Oh, salah kalau- ya? Kalau Pak Hejo kemarin saya udah diwawancara Oh, sama udah ya? anaknya Pak Hejo. Saya Oh. juga udah. Kok anaknya Pak Ijo bukan anak saya itu. Itu orang lain. Sorry, anak Foga. Itu kakak 8 ternyata Pak Hejo. Oh, bukan Vibe ya? Bukan 5. Oh, sudah Saya beli bener. Wartika juga? Kenapa? Udah Oke. selesai, udah beres. Oh, thank you. Pak Jadi, Hejo itu ternyata anak S2 loh. emang. Iya, Bu. Saya kira tadi wawancara fresh graduate ternyata S2. Keren ya Foga diiniin sama S2. So far sudah ada 3 skripsi dan 1 tesis yang lagi membahas Voga ya. 1 dari para Tesis, Kak. tesis ini tesis para Madina komunikasi. Gile. Ya, jadi saya sudah berapa kali interview wawancara dengan dia gitu. Jadi saya cukup confidence teman-teman. Cukup confidence karena memang banyak yang meneliti tentang Voga. Karena fenomena, jujur Voga itu jadi fenomena di dunia asuransi gitu kan. Balik lagi ke masalah digital kan. Balik ke digital. Masuk Januari masuk 3 orang langsung dapat kaos, alhamdulillah. 3 orang dapat kaos, kalau satu agensi dapat motor. Satu agensi dapat motor gitu ya. Aduh, Pak Hejo bikin Jadi meleleh. Balik lagi ke digital camp. Jadi gini teman-teman, karena memang visi dari Voga untuk tahun depan adalah kita mau Nanti diambil. memperkuat lagi, Keluarin. memperkuat lagi untuk personal brandingnya. Itu yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak berhenti di gue punya ini gitu kan. Lu butuh apa? Gue punya, bukan begitu. Karena selama ini saya lihat yang saya lihat gitu ya dari pelatihan kayak atau tools kayak yang ada di pasaran lebih cenderung nih kamu punya ini, kamu bisa ngerti semuanya gitu kan, bisa ngerti semuanya tentang bukan itu. Problemnya adalah bagaimana orang melihat kita itu, bagaimana orang melirik kita, itu yang problem yang paling diperlukan khususnya agen baru gitu loh. Kalau agen lama nggak usah diomongin lah, agen lama udah punya kesaktiannya masing-masing. Kalau masalah jawaban itu sebetulnya perlu banget iya, tapi dalam hal tertentu adalah ketika seorang customer atau masyarakat ketika dia akan memilih, yang pertama dipilih adalah tentu produknya dulu dipilih. Yang kedua adalah brandnya, brand. Yang ketiga adalah baru siapa yang bawa brand itu, siapa yang memperkenalkan brand itu. Khususnya kayak kita di industri asuransi, brand produk itu menjadi tidak penting ketika dia tidak beli ke kita, ya itu menjadi masalah besar buat kita. Karena apa? Prudential omsetnya naik 1000 kali lipat katakanlah, tapi kalau dia nggak ada satupun kita punya nasabah, ya percuma juga kita melarat juga gitu kan. Jadi nggak penting mau omsetnya mau naik segala macam. Berbeda kalau Anda karyawan bagian marketing atau bagian sales. Ketika omset naik, meskipun Anda tugasnya cuma training anak sana sini, omset naik, Anda bersyukur, yes, omset naik, Anda dapat bonus produksi. Tapi kalau Anda tidak menjual satu produk pun, yes, Anda nggak dapat apa-apa. So, kuncinya adalah bukan masalah produk, bukan masalah buku pintarnya, bukan masalah kamus yang Anda kuasai semua, bukan, tapi bagaimana orang mengarahkan sehingga Anda bisa menjual produk. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. So, kami bantu di titik awalnya adalah kami bantu dengan personal branding secara digital tentunya. Tentu Anda sudah melakukan branding yang lain, yang secara mungkin digital juga, secara sosial media, branding yang lain juga yang sebenarnya tanpa Anda sadar Anda melakukan branding. Misal Anda berkunjung ke tetangga, berkunjung ke teman lama, ke sana membawa buah tangan, ngobrol-ngobrol, menjadi lebih care, itu sudah branding kan? Itu sudah branding. Sehingga orang, kok sekarang jadi baik ya sekarang ya gitu kan. Begitu ujung-ujungnya, beli asuransi, ternyata mau nawarin asuransi gitu kan. Nah ujung-ujungnya kan ke situ. Tapi kan ketika Anda bertemu, berkunjung, menyapa, Anda sudah melakukan branding. Nah sekarang kita brandingnya sedikit naik kelas, yaitu brandingnya adalah menjadi Anda terlihat profesional. Itu dulu. Kalau dulu branding yang Anda lakukan, Anda terlihat jadi orang yang menyenangkan diajak bicara. Sekarang naik kelas dulu. Naik kelas yuk. Orang yang menyenangkan diajak bicara,
plus Anda juga profesional. Lengkap sudah gitu kan. Enak diajak bicara dan Anda profesional dan Anda mengerti semuanya dan Anda membawa solusi atas segala masalah. Sudah kelar deh. Anda pasti akan dilirik oleh banyak orang. Fungsi dari digital marketing adalah membuat mata memandang ke kita. Itu fungsinya, teman-teman. So, Voga Digital fungsinya di situ. Membuat Anda jadi dilirik, membuat Anda menjadi dilihat, membuat Anda menjadi ada. Karena Anda ada ketika Anda dilihat. Anda ada ketika Anda produktif. Anda ada ketika Anda mencapai prestasi. Di Prudential seperti itu. Mau sehebat apapun ada prospek, kalau Anda tidak membawa sebuah produksi, Anda tidak dilihat. Tidak terlihat. Bahkan tidak kelihatan. So, biar Anda terlihat, biar Anda tidak kayak telur sama ayam, apakah harus profesional dulu untuk Anda bisa menjadi produktif? Karena ini dilakukan, banyak teman-teman saya gitu kan. 10 tahun di Prudential nggak pernah capai prestasi apapun, tapi dia jempalitan, belajar sana, belajar sini, belajar sana, belajar sini. Sebenarnya masih muda, 10 tahun nggak punya tanggungan, nggak punya beban finansial apapun, masih hidup dengan orang tua. Di tahun ke-11 dia baru mencapai Star Club, Double Star Club, PCC di tahun ke-11. Apakah Anda mau seperti itu? 10 tahun baru Anda mencapai Star Club? Enggak dong. Kalau bisa di tahun pertama ada Star Club, tahun pertama ada PCC, tahun pertama ada MDRT. Tetapi kuncinya untuk bisa seperti itu, teman saya itu dia harus profesional dulu. Selama 10 tahun dia belajar terus, dan menambah jam terbang. Nah, dengan digital, Anda bisa menambah jam terbang Anda secara cepat. Tidak instan, tetapi secara cepat. Sehingga waktunya dikecilkan. Nah, ini kita bilang konsep membeli waktu kan. Anda berbisnis Prudential dengan konsep membeli waktu. Income yang mungkin 15-20 tahun di tempat lain, di sini menjadi 5 tahun atau 3 tahun. Sama, Voga juga sama, konsep membeli waktu. Profesional yang orang lain menjalani dalam waktu 10 tahun, Anda bisa menjadi seorang profesional dalam waktu 3 bulan. Itu adalah yang harus kita lakukan, teman-teman. Ya. So, Digital Camp adalah salah satu langkah. Ketika Anda menjadi member Voga, satu step, Anda memiliki tools. Memiliki alat untuk bisa melakukan personal branding. Nah, ketika Anda mengikuti Digital Camp, maka senjata Anda menjadi lengkap. Anda tahu cara menggunakan senjata-senjata yang sudah kita siapkan untuk Anda. Dengan Digital Camp, senjatanya kita perlengkapi, kita tambah 2 kali lipat dari yang sekarang ada, plus kita kasih saran-saran apa yang harus Anda lakukan untuk menambah database, untuk semakin menambah engagement dengan para kontak yang mungkin selama ini nggak kenal Anda, sekarang jadi melihat Anda. Nah, itu kuncinya seperti itu. Nah, kedepannya, Digital Camp ini akan kita lakukan lebih cepat waktunya, tidak seperti sekarang. Buat kami juga time consume banget, buat kami juga kami harus bikin sistemnya, setiap hari harus sending begitu banyak message, setiap hari kita setting, setiap hari sending message itu, ya nggak masalah sih, cuma ya itu menurut saya tidak tidak efisien gitu kan. Nah, kedepannya cukup 1 hari Anda sudah langsung mendapatkan 120 script WA sudah ready. Jadi Anda pagi register, Anda register ikut ini, kemudian 3 jam 4 jam ikut sesi pelatihan, pas di akhir sesi link ini sudah ready, Anda bisa langsung pakai. Detik itu juga Anda bisa pakai. Langsung yuk kita praktekkan bareng-bareng di sesi yang terakhir. Nah, itu adalah fungsi dari karena sekali lagi visi dari Voga Digital di tahun 2023 adalah meningkatkan digital marketing bagi para membernya ini sehingga mereka lebih dilihat, menjadi lebih dilirik, menjadi opsi yang terbaik gitu kan. Pasti akan membandingkan produk pasti, membandingkan brand itu pasti, tetapi membandingkan tenaga pemasar itu adalah sesuatu yang kadang-kadang tricky. Nah, ini kita harus lakukan dengan baik gitu kan, seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Saya minta teman-teman kalau mau menjadi lokal IO, lokal IO untuk Digital Camp, ayo dengan senang hati hubungi saya, nanti kita tinggal atur waktunya kapan. Di Jakarta sudah ada Bu Artika ya. Di Jakarta ada Artika nih. Nanti di Depok ada Bu Arni. Ya, tinggal nanti kita atur yang lain lah. Kita di kota-kota yang lain, di Semarang, di Surabaya, di Bandung. Di Bandung ada, Pak, di Bandung. Di Bandung siapa tuh? Pak David? Iya, betul. Iya. Maaf nih, saya baru gabung nih, saya baru nyampe kantor tadi di jalan. Oke, siap.
Surabaya siap. Pak Ejo, Surabaya. Surabaya siap. boleh Bu Neti ya, Surabaya ya. Iya. Siap. Iya. Kita siap ke Surabaya, Bu Neti, tenang. Asik jam Ini tiga. jadi jalan-jalan. Ini jadi Voga jalan-jalan nanti Bu Neti. Iya. Voga tour. Poga Roadshow, Pak. Voga roadshow ya. Jadi gitu teman-teman, kedepannya kita akan coba grab semakin banyak teman-teman semuanya untuk masuk dan apa namanya yang namanya market itu datang kan mengejar keramaian kan gitu. Saya dulu suka bingung. Saya kan di Purwokerto ya. Di Purwokerto ada kampung saya di Sukaraja. Anda tahu nggak ada getuk goreng Sukaraja? Pernah dengar nggak getuk goreng atau soto Sukaraja pernah dengar nggak? Itu Tahu. satu jalan besar itu sepanjang jalan itu jualan getuk goreng semua. Dari ujung ke ujung jualan getuk goreng semua gitu kan. Saya berpikir, lah gimana persaingan mereka? Harus satu jalan itu jualan getuk goreng semua gitu kan. Ternyata ya semuanya pasti jualan. Semuanya pasti laku gitu kan. Memang ada yang laku banget, ada yang laku gitu, tapi nggak ada yang nggak laku gitu. Jadi orang langsung ke sana gitu kan. Jadi kalau mau beli getuk goreng ya ke Sokaraja, kalau beli soto ya ke Sokaraja gitu. Jadi seperti itu. Sama kan kayak misalnya kayak di Glodok gitu kan. Itu satu komplek jualan elektronik semua. Emang laku semua? Laku gitu kan. Ada yang laku besar, ada yang laku gitu kan. Artinya apa? Masyarakat market mendatangi tempat-tempat yang seperti itu gitu. Nah, sama teman-teman, ketika kita memiliki antusiasme yang sama, kita memiliki semangat yang sama, kita sama-sama menggaungkan di sosial media di dunia maya bahwa ini adalah Prudential, tools-nya adalah Voga, tapi lagunya sama jadi Prudential. Maka orang akan melihat, Prudential gitu. Langsung larinya ke sana gitu. Nah, tinggal seberapa kuat Anda melakukan personal branding. Tinggal seberapa banyak nomor yang Anda bagikan. Seberapa kuat Anda melakukan personal branding di sosial media. Seberapa kuat Anda melakukan branding melalui WA atau melalui Telegram. Nah, itu tinggal adu di situ aja. Tetapi bareng-bareng kita berteriak, menyanyikan lagu yang sama Prudential. Orang akan melihat, Prudential gitu kan. Terlepas dari sekarang begitu banyak permasalahan-permasalahan demo dan segala macam, tahun depan pasti akan selesai. Orang lama-lama capek juga kok. Tahun depan pasti akan selesai sehingga kita timingnya tepat untuk tahun depan kita untuk lari lebih kencang lagi dengan dengan menyanyikan lagu Prudential yang lebih keras lagi dan lebih semangat lagi gitu. Nah, itu visi dan misi Voga di tahun 2023. Semakin kuat, semakin membahana gitu kan untuk kita semuanya. Dan termasuk juga adalah ketika Anda akan merekrut tim yang baru. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan, mungkin Q2 nanti kita akan bikin yang namanya Voga Care atau Voga Health. Yang kedua adalah kita bikin untuk rekrutmen, nanti modelnya yang mirip yang saya sampaikan ke Pak Rusam tadi. Nanti untuk rekrutmen juga sama. Kalau sekarang Vogabis, kalau ada buka di link Vogabis atau Sari Abis, itu bentuknya adalah slide. Nah, nanti juga ada 2 pilihan, mau slide atau mau video. Nah, video ini dia bisa milih. Kalau mau dengerin video, dia dengerin video. Mau dengerin video BOP dari awal sampai akhir, 1 jam, ya silahkan. Atau mau dipotong-potong per 5 menit, juga bisa. Ada pilihannya seperti itu. Sudah kita siapkan, kita rencanakan 1 Januari sudah bisa launching. Jadi teman-teman nanti untuk mulai, saya nggak ngomong produksi lagi ya, ini sudah tanggal 15 Desember. Mau nggak mau, suka nggak suka, Anda sudah mulai masuk ke persiapan tim baru di tahun depan. Ya, bagi yang targetnya tinggal sedikit, kejar, masih ada 15 hari. Tapi bagi yang targetnya masih sangat besar, kayaknya hanya butuh keajaiban untuk Anda mencapai target di tahun ini. Saran saya langsung switch, langsung berpikir tahun depan saja. Langsung menambah tim Anda. Rekrut dari sekarang dari tanggal 15 Anda mulai merekrut, tanggal 1 mungkin di akhir Desember dia bergabung, 1 Januari sudah bisa lari kenceng, Juni atau Juli sudah bisa promosi jadi AAD. Bisa kan ya promosi tengah tahun kan? Bisa Pak, mumpung relaksasi juga Pak Ejo. Yes, relaksasi lisensi juga ada dan bisa promosi tengah tahun, gitu kan. Ya, betul Pak Ejo. Juga saya sudah lagi buat juga untuk proyeksi income, juga lagi saya sesuaikan dengan proyeksi income promosi tengah tahun. Lagi saya buat juga. Jadi nanti bisa menghitung, kalau kamu bisa promosi bulan Juli, nanti iklan kamu dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berapa? Nanti Anda bisa membuat simulasi. Sekarang simulasi yang ada adalah simulasi tahunan. Nanti ke depannya, 1 Januari, Anda sudah bisa menghitung simulasi tengah tahunan. Ya, jadi apapun Baik banget Pak Ejo, kapan tidurnya? ya itulah ya,
sudah Mantap. Baik banget Pak Ejo. sudah bikin semua itu ditinggal lagi. Ya sudah, Siapa yang ninggalin Pak? Saya Jangan. malah nyari tim. sudah nggak usah dibahas. Ya, itu resikonya. Resiko bisnis di luar Prudential seperti ini. Berpikir ke depan saja Pak. Jadi resiko bisnis di luar Prudential ya seperti ini. Kayak saya Voga ini bukan berarti nggak ada resiko. Resiko saya gede banget. Saya Iya. percaya sama orang, terbantu oleh dia, tiba-tiba dia resign. Hmm. Banyak sekali rahasia yang dipegang oleh dia gitu. Waduh. Oh, itu jadi- toh. Jadi bukan berarti saya takut rahasia saya kebongkar. Enggak, saya nggak takut. Karena apa? Orang bisa bikin Voga yang lain gitu ya. Atau kalau jual di Prudential, saya masih berani beradu kok. Dia bisa nggak bikin Voga Talk gitu? Saya berani beradu kok gitu kan. Jadi bukan masalah itu. Tapi saya yakin kita masing-masing punya market kita masing-masing. Cuma yang saya pikirkan adalah begini. Di bisnis di luar Prudential adalah kita sangat tergantung sama orang lain. Sangat tergantung sama orang lain. Tetapi di bisnis Prudential enggak, Anda bisa jalan sendiri. Even tim yang Anda rekrut hilang semua, Anda masih bisa prestasi loh dengan produksi pribadi gitu. Tetapi Betul. di bisnis yang lain nggak bisa, Bapak Ibu. Orang kepercayaan Anda, key person Anda kabur, ya Anda langsung nyungsep. Dan saya alami gitu. Berkali-kali saya alami. Bukan berarti saya nyungsep, langsung melambat. Pasti. Karena apa? Saya harus pegang dua peran gitu kan. Peran A dan peran B. Sekarang kan saya A, mereka B, C, D gitu kan. Kita berbagi peran, 25-25. Begitu dua orang resign, ya mau nggak mau saya harus pegang. 75% saya pegang. So, pasti akan melambat. Nah, ini bedanya. Ini bedanya bisnis asuransi dengan bisnis non-asuransi seperti itu. Kenapa saya melakukan seperti ini semuanya? Orang saya juga di Prudential juga masih jalan, jadi nggak ada masalah. Saya punya bisnis yang lain juga, di Prudential saya masih jalan. Saya masih praktek di law firm juga. Ya, saya masih ngerjain itu semua, jadi no problem gitu. Orang misalnya, ya semestinya silakan, kalau memang itu terbaik buat kamu gitu. Nggak apa-apa Pak, 2023 dapat yang baru, yang lebih pinter. Enggak, saya tidak arahnya tidak ke sana, Bu. Bukan berarti saya dapat, enggak. Karena saya tidak pernah merekrut orang yang pintar, tidak. Saya hanya mau, Pak, saya mau kerja, ayo, saya ajarin sampai pintar dia. Pintar, kalau itu dia, saya harapkan dia keluar. Loyal, Pak. Saya nggak berharap loyal, Bu, kalau di bisnis saya. Saya nggak berharap loyal. Karena apa? Ya. Kalau dia berharap loyal ke saya, kasihan kan masa depan dia. Gitu kan nggak bisa. Saya juga nggak bisa gaji gede kan. Saya nggak bisa gaji gede. Dia harus cari gaji yang lebih besar di tempat lain. Diberkati untuk memberkati, Pak. Bagus. Yes, betul, setuju. Berarti amalnya banyak Pak Hejo. Saya sih nggak berpikir amal lah ya. Saya berpikir, Pahalanya gede. nah ini tambahan informasi juga buat teman-teman. Di Prudential untuk mendapatkan income sampai ratusan sampai miliaran, Anda tetap stay di sini. Kuncinya adalah stay, ya. Tapi di bisnis yang lain untuk mendapatkan income lebih besar, untuk 2 kali lipat Anda harus move. Ini bedanya teman-teman. Bedanya ya. Bayar lebih Iya, mahal Bertolak ya Pak. belakang. Iya, kalau Anda stay di satu perusahaan, berharap kenaikan gaji paling 5% setiap tahun. Paling Betul. 5% paling besar. Pak Hejo, Tapi, Pak Hejo, di Nah. Voga kasih statement yang seperti itu keren banget Pak Hejo. Iya kan? jadi nanti di training BOP saya akan sampaikan seperti itu. Jadi gini, saya akan membandingkan profesi, membandingkan bisnis. Karena saya menjalankan 3 profesi sekaligus kan sekarang. Sekarang Iya, jadi 3 betul. profesi saya. Sebagai seorang financial planner, sebagai seorang programmer, dan sebagai seorang lawyer. Saya jalanin 3 profesi itu. Dan saya juga menjalankan 3 bisnis juga. Ya, bisnis asuransi, bisnis aplikasi, dan juga bisnis yang lain gitu kan. Saya bisa membandingkan plus minus dari bisnis ini. So, ini bagus ketika Anda merekrut seorang pebisnis. So, kalau Anda hanya berfokus di satu bisnis saja, hati-hati, suatu saat Anda akan keteteran. Ketika Oh no. paling gampang dibikin bumper. Bumpernya apa? Anda harus buka bisnis yang baru, itu bisnis asuransi. Seperti saya. Dengan saya membuka bisnis asuransi, ini mau naik turun, saya nggak pusing karena sudah punya bumpernya di sini, gitu loh. Nah, kita bicara, namanya asuransi adalah kita bicara bumper, kita bicara ada yang namanya resiko. Resiko, asuransi kan mengalihkan resiko tinggi menjadi resiko rendah kan? Asuransi kan seperti itu. Setinggi-tingginya asuransi rendah apa? Premi, gitu doang. Nah, sama kayak bisnis kita di Prudential. Bisnis kita yang lain, percaya sama orang lain, begitu orangnya pindah, habis semua. Tetapi kalau kita punya bisnis asuransi, ini adalah bumper kita, ini adalah proteksi bisnis kita. Ini mau naik turun nggak ada masalah, orang bisnis asuransi masih jalan kok. Gitu kan. Jadi kita cuma senyum-senyum aja, kita mencari penggantinya pun kita dengan tenang, tidak dengan panik.
Karena kalau bisnis panik, itu adalah akhir dari segalanya. Jadi bisnis nggak boleh panik. Saya di Voga panik? Enggak, saya nggak panik. Kenapa? Bagus tuh Oke, Pak gitu Ejo. kan. Ya, Statementnya. jadi nanti, Bisnis panik. ya, jadi Itu keren-keren statementnya. nantinya di apa namanya, di materi rekrutmen nanti saya akan banyak menyampaikan kenapa sih bisnis asuransi harus dilirik, kenapa sih bisnis asuransi itu harus nggak cuma dilirik tapi juga harus dijalani, karena gini loh kelebihannya dibandingkan bisnis yang lain, karena saya menjalani gitu, saya menjalani bisnis dan saya menjalani profesi, bisnis saya jalani, profesi juga saya jalani, saya akan bandingin gitu loh, untuk mencapai seorang apa namanya, profesi dokter butuh waktu berapa tahun, menjadi lawyer butuh waktu berapa tahun. Itu Pak Budi Saputra yang legal juga, paralegal juga. Berapa tahun Pak Bapak untuk menjadi seorang profesi di sini? Paling tidak minimal S1. Kemudian harus ikut PKPA, kemudian harus ikut magang 2 tahun. Paling enggak 8 tahun loh untuk untuk ujian profesi advokat dan praktek. Praktek belum tentu kliennya banyak. Dokter juga sama. Kemarin saya ketemu dengan notaris. Saya kemudian beli properti, ngobrol dengan notaris, saya ngobrol, Pak, notaris berapa lama magang? 2 tahun. Pak, waktu magang mah income kita di bawah UMR. Belum, padahal dia kuliah S2 loh, MKN loh, Magister Kenotariatan loh. Magang income-nya gede. Sama kayak dokter-dokter residen. Dokter residen ketika dokter umum dapat duit, tapi ketika dia ambil spesialis menjadi dokter residen, dia nggak punya income loh. Nggak sampai sebegitunya pengorbanannya. Di kita kan nggak sampai seperti itu. Semagang-magangnya kita masih dapat income lebih besar dari UMR, minimal 7 juta sebulan. Ya kan? Anggaplah tahun pertama sebagai tahun magang. Tahun pertama sebagai tahun magang Anda di dunia asuransi. Income Anda palingnya 5 juta, 7 juta kok. Lebih gede dari UMR lah. Minimal seperti itu. Ya. Jadi ini tetap lebih bagus. Bagi fresh graduate juga masih menjadi solusi. Bagi para pebisnis juga menjadi solusi juga. Gitu. Karena ketika saya magang di dunia hukum, saya nggak dapat apa-apa. Kerjaannya setengah mati, sampai puyengnya setengah mati, dibayar pun kagak. Ya, tapi saya dapat ilmu. Nah, di prudensial, di asuransi, dapat ilmu, dapat duit. Jadi dapat masa depan. Beda gitu loh. Kalau kita ngomong profesi, bisnis tadi saya sampaikan. Namanya bisnis, kita tergantung sama orang. Bisnis adalah kita mengumpulkan orang-orang bekerja untuk tujuan kita. Itu bisnis. Orang-orang itu belum tentu loyal, karena mereka tahu untuk mendapatkan income lebih besar, mereka harus pindah. So, kita harus siap ditinggal ketika Anda berbisnis. Ketika berpindah, berarti harus siapkan sistem. Pada namanya bisnis, yang paling mahal adalah sistem. Bukan modal untuk bayar karyawan, bukan, membuat sistem itu yang paling mahal di bisnis ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya sampaikan gitu teman-teman. Jadi sedikit highlight buat tahun depan, banyak hal yang akan saya bantu teman-teman untuk bisa melakukan rekrutmen, bisa melakukan branding dengan lebih baik. Rekrutmen lebih bagus, lebih baik. Yang kedua adalah branding diri tadi dengan Voga Health. Saya kasih nama Voga Health aja deh. Udah pasti saya putus sekarang. Voga Health, namanya Voga Health. Anda bisa membagikan link itu. Paling nggak dia bisa mendeteksi sendiri apa yang harus dia lakukan. Misalnya tadi anak sakitnya udah semalaman, iya. Kemudian apakah sudah dikompres? Sudah dikasih penurun panas, sudah, masih panas juga, masih berteriak jerit, ya. Apa yang harus dia lakukan? Langsung muncul, suggestion-nya langsung muncul di bawah. Hubungi dokter, begitu hubungi dokter, klik langsung masuk ke daftar rumah sakit yang connect dengan rekanan di Prudential. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Anda nggak usah pusing, nggak usah panik, nggak usah ikut paniknya nasabah Anda, atau paniknya saudara Anda, paniknya teman-teman Anda. Biar dia melakukan sendiri dengan cara klik saja. Ketika dia terbantu, maka dia akan ingat seumur hidup bahwa Anda lah yang membagikan link tersebut kepada dia. Dan di link tersebut, di atasnya ada foto Anda, dan ada nama Anda di sana. Ya, jadi suatu saat dia akan, lihat ini, link bagus nih, nggak usah bayar, gratis. Nah, dengan begitu, maka Anda mendapatkan referensi secara digital. Gitu teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu nanti itu tahun 2022. Begitu banyak PR yang harus saya kerjakan, ini nggak bisa cepat, tapi pasti akan saya selesaikan untuk sampai di akhir tahun. Gitu teman-teman. Ya, oke, yuk ada pertanyaan lagi. Yes Pak. Jadi untuk rekrutmen, sekali lagi masalah rekrutmen, kebanyakan kita menjelek-jelekan bisnis yang lainnya, menjelek-jelekan profesi yang lain. Bagus, nggak bagus. Bagi sebagian orang yang tertantang, dia akan tertantang. Bagi orang yang mohon maaf, hatinya kecil gitu ya, hatinya, dan dia temperamentalnya tinggi, dia jelek-jelekin dia, gila, gue juga kerja loh, kok dijelekin begini, dia pasti nggak mau.
Ya, jadi kita mencoba untuk tidak menjelek-jelekan bisnis yang lain, tapi kita membandingkan secara plus minusnya. Silakan dia berpikir sendiri. Dia bagus, tetapi ada resikonya. Nah, resiko itu nggak usah kamu tinggalin. Tutup dengan di sini, kelebihan di sini. Lu nggak usah, kita terlalu sering, terlalu cepat memaksakan seseorang untuk full time. Ya, hati-hati dengan full time. Ketika dia full time, ternyata yang terjadi tidak seperti yang dibayangkan, maka Anda kehilangan teman. Meskipun kesalahan dia, ya. Saya yakin kalau dia full time dan dia menjalankan semua kewajibannya, nggak bakal seperti itu. Tapi yang namanya orang lagi jatuh, yang namanya orang lagi kecewa, dia nggak melihat kesalahan dia. Yang dilihat adalah kesalahan orang lain. Jadi jangan sampai Anda kehilangan teman juga, gitu kan. Jadi hati-hati menyarankan orang untuk full time, tetapi dia akan dengan sendirinya akan full time ketika dia melihat bahwa di sini ada masa depan, ya. Jadi jangan paksa. Ayo segera full time, jangan paksa teman-teman. Biar dia memutuskan sendiri. Ya, itu sih saran saya terhadap bisnis ini gitu. Karena berapa kali saya menyarankan orang agen saya untuk full time, ketika dia nggak sukses, saya merasa bersalah. Karena apa? Ketika dia balik lagi perusahaannya lama, jabatannya turun. Kalau dia tetap bertahan di sana, dia udah jadi BM misalnya. Tapi gara-gara ikut saya selama 3 tahun dan nggak sukses, balik lagi ke sana, dia masih di clerical gitu. Saya merasa bersalah gitu kan. Jadi jangan sampai Anda mengalami yang saya alami gitu kan. Ya, hati-hati dengan tapi ada juga yang saya ajak dan sukses ya ada. Tapi satu yang gagal itu tidak akan pernah bisa menghapus, 10 yang sukses tidak akan pernah bisa membuat saya lupa terhadap satu orang yang gagal, ya. Karena satu orang gagal itu terngiang-ngiang di mata saya, di otak saya. 10 yang sukses saya nggak pikirin, udah sukses nggak usah dipikirin gitu. Tapi yang gagal ini kepikiran gitu loh. Jadi jangan sampai dia jadi beban Anda nanti ke depan. Biar kita jalan ini enak lah ya. Ya, ini kan saya hanya menyarankan teman-teman, yuk bisnis Indonesia itu enak makan, enak tidur gitu. Enak makan, enak tidur itu dulu deh. Ke arah sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, oke. Selanjutnya buat teman-teman, ini kan besok kan mulai liburan nih ya, tanggal 15 sampai akhir tahun udah mulai liburan. Pasti Anda lebih banyak keluar kota atau lebih berkumpul dengan keluarga. Buntut-buntutnya apa? Nggak pegang HP kan? Iya nggak? Buntut-buntutnya nggak pegang HP kan? Karena apa? Mungkin di jalan, setir, atau ketemu dengan saudara, namanya ketemu dengan saudara kan pasti kangen gitu kan, ngobrol semalaman, bangunnya siang gitu kan. Nah, jadi kemudian pasti banyak lah HP-nya jadi tidak aktif. Saran saya untuk mengantisipasi liburan besok, Anda aktifkan auto reply di handphone Anda. Sehingga kalau ada orang bertanya, at least minimal pertanyaan dia langsung terjawab seketika itu. Dan Anda bisa langsung follow up-nya ketika Anda sudah bisa on ke handphone lagi. Siapa yang sudah pernah bisa bikin auto reply di handphone Anda? Siapa yang sudah pernah bisa bikin? Saya tapi lupa Pak Ejo. Siapa yang belum pernah bikin auto reply? Saya belum. Saya mulai aja Pak Ejo. Wah, dibandingkan belum tahu nih. Oke. Di chat WA ada nomor handphone saya tuh 081199998963. Sudah? Di save nomor saya? Ya, di save dulu nomor saya, di save. Kemudian sekarang Anda WA ke saya persis seperti ini. Halo Kang Hejo. Taruh. Ya. Jadi catat nomor handphone saya 081199998963. Kemudian Anda WA ke saya, halo Kang Hejo, itu saja. Dah. Ulangi Kak Ejo, maaf ketinggalan untuk nomor HP-nya Kak Ejo. Itu di chat ada Pak. Yang belakangnya 963 ya Pak? Betul, 8963. Tulis apa Pak? Itu halo Kang Hejo. Anda coba. Nah, saran saya Anda aktifkan auto reply sehingga nasabah mau nanya, dia bisa paling tidak secepatnya dia langsung menjawab. Karena saya yakin kalau Anda pakai WA bisnis, Anda hanya bisa satu, quick reply. Quick reply aja cuma, halo, saya Herman, apa yang Anda butuhkan? Gitu doang kan? Tapi tidak bisa menjawab. Coba kalau tanya, Man, gue butuh nih, anakku sakit, rumah sakit mana kerjasama Prudensial, sementara Anda cuma, halo, saya Herman, apa yang dibutuhkan? Tidak menjawab keinginan dia kan? Nah, coba Anda jawab. Anda WA. Sudah ada balasan dari saya?
Belum Pak, udah tulis halo Kang Hejo belum ada balasan. Oh, mungkin dia lagi. Sudah Pak, sudah dapat Pak. Sudah dapat ya? Ya. Belum ada balasan Pak. Oke. Kemudian misalnya gini, ketik RS gitu. RS, huruf kecil ya Pak. Bebas, kecil besar sama aja. Ketik. Belum ada. Berikut link tautan. Panjang banget. Oke. Berikut link tautan daftar rumah sakit rekanan prudensial dan luar negeri. So, itu adalah informasi, teman-teman. So, Anda buat seperti itu deh. Artinya dengan cara seperti itu, meskipun Anda tidak aktif, pertanyaan pertama terjawab gitu loh, teman-teman. Jadi ini adalah aplikasi pihak ketiga, tapi dikonekkan dengan linknya Voga. Sehingga ini lebih powerful lagi. Jadi brandingnya adalah Anda servicingnya oke, gitu loh. Ya, satu tadi. Caranya gimana caranya Pak? Pak Ejo ini Caranya Pak? Satu-satu dong, satu-satu. Caranya Pak Ejo. Ayo, Mas Abah dulu, Bu Artika dulu. Udah masuk Pak. Udah masuk, ya? direkam kan Pak Ejo ya? Sudah direkam. Cara buatnya gimana Pak Ejo? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Sabar, Bu Arni. Sabar. Ya, Pak jadi, Hejo, tapi kalau ini kita pakai di WA yang biasa kita pakai, apa tidak mengganggu yang terima pesan ini? dia hanya menjawab kalau teksnya spesifik, Bu. Oh, Coba gitu. sekarang, Pak coba Hejo, WA saya. Sebentar. Ini Sebentar. Sekarang coba WA ke saya. Man, gitu. Coba. Ada Oke, sebentar. terserah Apa, bebas. Man? Mau ngetik apa aja. Man, woi, gitu. Terserah coba. Oke. Ada balasan nggak dari saya? Nggak ada. Atau Nggak ada. selamat pagi, Pak Herman. Nggak bakal ada balasan. Dia baru membalas. Kagak ada balasan Pak, kagak ada balasan. Sebentar, Bu. Sabar, Bu Arni. Bu Arni semangat. Iya, banget. betul. Ya. Tapi kalau pagi Kang Hejo, belum ada juga jawabannya. Tapi Iya, kalau sama mantap saya juga nggak ada. Kan saya bilang, halo Kang Hejo. Kan harus Oh, spesifik, halo Kang Hejo. Nggak pakai Kang. Sorry. Jadi tidak mengganggu dengan kontak kita yang biasanya Nah. tidak mau menerima Oh, balasan pertanyaannya seperti gini, itu. pertanyaannya gini. Kalau Anda lagi aktif, ya udah nggak usah diaktifin, gitu kan? Nggak usah diaktifin. Oke. Anda bisa menjawab langsung. Tetapi kalau Oke. Anda misalnya lagi meeting, atau Oke. lagi traveling, atau lagi tidur, atau lagi puyeng, Yep. aktifin cara aktifinnya. Nah, aktifinnya kalau Anda menggunakan WA Business gampang, quick reply-nya diaktifin. Halo, saya sedang tidak aktif. Untuk jawaban yang cepat silakan jawab balas WA ini dengan teks halo Kang Hejo. So dia tahu gitu loh. Sudah tahu harus menjawab apa. So ketika Pak Anda Hejo. tidak mengaktifkan ketika Anda tidak mengaktifkan quick reply, so itu tidak akan ke-trigger. Tapi ketika Anda aktifkan dia akan ke-trigger gitu loh, teman-teman ya. Jadi ini hanya saran saja. Jadi saran yang pertama, teman-teman, bagi Anda belum pakai WA Business, pindah ke WA Business ya. Yang pertama. Why? Karena di WA Business banyak sekali manfaatnya. Pertama ada katalog, ada quick reply, kemudian ada greeting message. Greeting message itu akan otomatis menjawab untuk yang pesan pertama. Jadi kalau belum ada komunikasi, tiba-tiba komunikasi itu langsung otomatis muncul. Itu greeting, ya. Nah, greeting ini bisa Anda set muncul atau tidak muncul. Nah, misalnya Anda ketika lagi sibuk, sementara Anda juga harus menjawab pertanyaan, kan Anda pasti punya prospek toh, punya nasabah toh, atau punya orang toh. Nah, ketika Anda sibuk, greeting-nya diaktifkan. Sehingga dia tahu ketika ada, Man, gue mau nanya nih, gitu kan. Langsung, karena nggak ada komunikasi, tiba-tiba komunikasi langsung muncul greeting-nya. Halo, saya Herman, saya lagi sedang tidak bisa jawab Anda. Untuk jawaban lebih cepat, silakan balas dengan halo Kang Hejo. Makanya dia menjawab, halo Kang Hejo. Maka langsung muncul semua itu. Dia butuh apa? Rumah sakit, ya ketik RS, langsung muncul. Gitu loh. Jadi ini bisa Anda aktifkan dan bisa Anda nonaktifkan. Kalau Anda memiliki WA Business, bisa. Tapi kalau nggak pakai WA Business, bisa juga. Karena aplikasi ini juga bisa juga dipakai di WA yang non WA Business. Ya, gitu. Oke, sekarang coba di WA saya. Ini kan step yang pertama ya. Step yang pertama. Oke. Teman-teman, saya sudah menyimpan beberapa nomor Anda di handphone saya. Mungkin dari 60 orang ini mungkin 60-70% sudah saya simpan. Ya. Saya menyimpan nomor Anda, nama Anda, dan di belakang ada nomor. Kenapa? Saya akan urut dengan nomor. Kenapa? Yang namanya Neti itu nggak cuma satu. Yang namanya Neti ada 9. Ya. Yang namanya Anita itu nggak cuma satu, tapi ada 20.
yang namanya Retno itu nggak cuma satu, tapi banyak. Jadi saya kasih nomor di belakangnya. Sehingga ketika suatu saat ada WA, oh nomor yang ini saya cek, oh dia dulu pernah WA saya. Jadi saya kasih nomor ya, tapi khusus untuk saya. Oke, sekarang coba Anda sekarang WA ke saya, teksnya adalah Kang Hejo. Kang Hejo. Ya, di WA saya Kang Hejo. Bagi yang nomornya sudah ke-save di saya, langsung kesebut nama Anda. Anda balasannya panjang banget, panjang. Halo, apa kabar Bapak Ibu Neti? Oh, Bener nggak? panjangnya. Panjang banget. Bener nggak? Ada Iya, Arni betul, Dewita GB 00462. Yes. Saya Herman Joseph. Yes, jadi itu adalah bisa juga ini balasannya menyebut nama. Jadi seolah-olah kayak lagi komunikasi gitu kan. Kalau yang Keren, pertama, Pak. Ajarin, kalau yang Pak. pertama Kang Hejo itu Iya, nggak benar, nyebut Pak. nama, yang kedua nyebut nama. Jadi Iya. Anda bisa pilih mau nyebut nama apa enggak gitu kan. Kalau saya prefer nggak pakai nama, ya karena apa lebih kan saya nyimpennya namanya pakai nomor. Pak Hejo, Gitu. ini apa nggak terlalu kepanjangan ya Pak? Nggak apa-apa ya kalau. Ya nggak apa-apa itu kan contoh Bu, Ya, ya. kan contoh. Kita bebas Silakan. milih yang mana, Anda bebas. Bunda. Anda bebas untuk melakukan apa. Oke. Pak, pakai nama lah, Pak, biar orang tersanjung. Oke, jadi itu saran saya buat teman-teman yang akan menjelang liburan ini, aktifkan auto reply di handphone Anda sehingga Anda bisa apa ya? Satu step lebih keren lah ya gitu ya. Satu step Keren lebih keren banget. dibanding yang lain gitu. Gitu. Jadi yang Caranya, belum Pak, punya caranya, Pak. WA bisnis, kita pindahin ke WA bisnis nih sekarang, Pak. Jangan dulu, Bu. Jangan dulu. Nanti pindahin, ntar saya dimarahin lagi kayak dulu. Jadi gini, ya. Buat teman-teman sebelum pindah ke WA bisnis, pastikan chat Anda di backup dulu. Ya. Backup dulu yang di WA lama, khusus untuk pengguna Android, ya. Kalau iPhone saya angkat tangan. Ya, iPhone saya angkat tangan karena dia harus pakai cloud. Kalau untuk Android, Anda bisa backup chatnya di Drive, Google Drive, ya. Atau di lokal juga bisa sih, tapi saya lebih menyarankan di Google Drive. Jadi masuk ke setting, kemudian chat, kemudian backup, pilih Google Drive, backup. Ya, itu butuh waktu lama, Apalagi kalau Anda nggak pernah backup selama ini, Iya, bisa benar, Pak. sampai 2 giga, 3 giga, itu bisa seharian tuh baru selesai. Tergantung Diulang dong, koneksi Pak, internet. tadi kemana Ya. dulu? Nanti akan saya demokan, Bu. Tenang aja, Bu. Ya, Oke. saya ngomong dulu sekarang. Saya ngomong dulu ya. Jadi teman-teman jangan, oh gimana? Wah, nggak konsen. Habis itu tanya, tadi maksudnya apa? Nah, itu yang saya sebel. Gitu ya. Dengerin saya ngomong dulu. Nanti baru saya demoin. Ya. Jadi, saya tidak menyarankan Anda yang sekarang tidak pakai WA Business, pindah ke WA Business. Tidak, saya tidak menyarankan itu. Tetapi kalau Anda mau pindah pun boleh. Tapi syaratnya adalah Anda backup dulu chat Anda di WA. Sebelum Anda pindah ke WA Bisnis. Itu ya. Sepakat? Ya. Jangan sampai kayak kemarin, Pak, saya pindah malah chat saya hilang semua ini. Gimana nih, Pak? Ayo tanggung jawab. Loh, kok aku tanggung jawab? Terus aku nggak menghamili kamu, kok aku suruh tanggung jawab. Jadi teman-teman, sekali lagi pastikan backup dulu ya. Backup dulu semua chatnya. Backupnya tergantung. Kalau Anda belum pernah backup sama sekali, itu pasti gede banget. Dan itu pasti lama banget. Itu pasti lama banget. Ya, jadi saran saya, sudahlah pakai aplikasi yang ada dulu. Pakai apa namanya? Pakai WA yang ada dulu. Ada dulu ya, nanti kita bikin gitu. Oke. Bentar, saya mau share aplikasinya. Ini siapa yang berisik ya? Berisik banget. Itu siapa ya? Kalau nggak Pak Arnold, Pak David. Oh, Pak Arnold. Ya, oke, siap. Jadi gini teman-teman. Saya share dulu nih. Saya share dulu di ini. Step yang pertama ya, backup dulu chatnya. Jadi kalau Anda nggak pakai WA Bisnis, Anda mau migrasi ke WA Bisnis, backup dulu. Contoh ya, ini WA saya biasa. Masuk ke sini, kemudian masuk ke titik 3. Titik 3 di ujung kanan atas, standar. Kemudian masuk setting, kemudian chat. Nah, di situ ada chat backup. Bawah tuh, ya. Backup. Nah, pilih
Google account-nya. Ini sekarang saya belum pernah backup nih. Ya, perhatikan di sini. Kecepatan nggak? Mau diulangi nggak? Ntar diulangi lagi. Diulangi, Pak. Diulangi, Pak. Nah, Udah kan? lancar, Pak. Bener kan? Pertama nih, Backup, Pak. titik 3 di ujung kanan atas. Kemudian setting. Setelan. Ya, pakai bahasa Indonesia. Kemudian chat. Apa percakapan kali ya? Chat sama Pak, Oh, chat. chat masih sama. Kemudian nih, chat backup nih. Nih, Chat backup ya. chat backup. Kemudian udah dibuka, pilih ini Google account. Pilih Google account. Pasti Anda ada Google account di handphone Anda kalau Anda Android. Sekali lagi ini untuk Android ya. Kalau untuk iPhone, mohon maaf. Mohon maaf Ya. sebesar-besarnya. Meskipun ini belum lebaran, tapi saya minta maaf dulu ya. Mohon maaf Baik, lahir batin. Proses pencadangan saat Pak ini Ijo, itu adanya arsip chat itu tidak ada backup adanya. Ada Bu, selalu ada di bawah, selalu agak ke bawah. Ya, saya juga nggak ada backup. Adanya arsip chat. Ini mau ganti ke akun bisnis ya Pak? Bukan, ini backup. Masalah ganti nggak penting. Nanti itu backup dulu. Tunggu, Saya tunggu, ajarin cara backup dulu. tunggu Iya, hingga ini kok nggak ada tulisannya backup Baik. ya Pak Ijo. Yes, pokoknya gitulah. Mungkin handphone Anda Kalau belum lunas, arsip jadi nggak muncul. chat itu mungkin chat history kali. Ya memang saya, Cadangan chat, Bu. Biasa itu cadangan chat. Adanya setelan chat. Ya, Gini itu, deh. Bu. Itu sudah. Ya udah sini. Kalau sudah sampai sini, pilih Google account. Google account. Iya. Ya. Kemudian nanti dia akan muncul. Ada beberapa email yang muncul. Anda pilih salah satu email yang mana. Misalnya contoh saya mau pilih pakai ini, ya. Dia akan pilih itu. Nah, kalau sudah Anda klik backup, tapi jangan sekarang. Jangan sekarang. Nanti malam. Nanti malam, ya. Iya, bisa berjam-jam ya Pak. Jadi Anda jangan klik backup dulu. Yang penting Anda setting dulu, ini di backup di Google Drive. Ya, itu dulu ya. Siap. Oke, silakan nanti malam jam 9, jam 10 sebelum Anda tidur Anda backup. Bangun-bangun udah selesai itu. Ya. Oke. Nah, ini dulu. Pak Ijo adanya cadangkan ke Google Drive, Pak. Itu ya? Ya, itu sudah. Iya, itu. Oh, iya. Saya tidak pakai bahasa Indonesia, kalau Indonesia saya bingung soalnya. Oh. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang Anda download aplikasi untuk membuat auto reply. Anda ketik saja auto reply. Nih, auto reply. Nah, ini aplikasinya nih. Auto reply chatbot. Bentar. Oh iya. Di Play Store, Pak. Ada pertanyaan bulanan ya Pak ya? Bulanan. Auto reply. Ibu masuk WhatsApp mana ya? dulu nih? Saya sudah lewat dari WhatsApp loh. WhatsApp-nya udah saya tutup loh. Aduh. Belum Pak, saya masih auto reply terus kok keluar Nanti bulanan. Skip aja Bu, skip aja dulu. Bulanan harian. Nanti udah lupakan dulu Bu, lupakan dulu. Nanti nggak selesai. Oke, Ya. oke. Nanti saya ulangi lagi. Oke, teman-teman, sekarang Anda download aplikasi gratisan untuk membuat kayak saya tadi. Ya, namanya Auto Reply. Anda masuk ke Play Store. Sekali lagi, ini hanya ada di Android. Yang pengguna iPhone, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan ya gitu ya. Reply-nya untuk WhatsApp ya Pak Ejo. Sakno, Pak Ejo iki sakno deh. Ya, jadi kalau Anda pengguna, saran saya, Anda pengguna iPhone, Anda tetap harus punya Android. Pindah ke Beli yang- Android. Bukan nggak usah pindah. Khusus yang hubungannya dengan bisnis, maksudnya untuk auto reply, gunakan nomor yang memang dipakai di Android. Karena Anda bisa setting pakai ini. Ya. Jadi Anda bisa pakai WhatsApp bisnis di iPhone. Kemudian saya tidak aktif, silakan hubungi nomor saya yang satunya. Nah gitu. Nanti dia masuk ke sana, dia auto reply. Beli handphone murah lah, second-hand juga 1 juta juga bagus. Sudah Pak, terus gimana? Ya kan? Sekarang kayak gitu dia. Kemarin sekarang kayak gitu dia. Sekarang kayak gitu ya, Pak. Perempuan kan juga begitu tuh. Atau replay itu?
Tuh kan? Iya, auto reply chatbot. Kalau nggak gitu nggak Bu Neti, Pak. Cewek emang suka begitu tuh. Ditungguin, ditinggal. Ya. Ditinggal, ngamuk. Ya, emang kayak gitu emang dia. Ti ke Tegal yuk makan sate kambing. Nih, masuk ke Play Pak Store. Ejo. Pak Udah Ejo. Pak, lanjut. Udah lanjut Pak. Masuk Play Store ya. Sudah, Sudah Kemudian dipasang. ketik auto reply. sudah. Auto Kita reply. install, Pak. Kemudian WhatsApp-nya atas ya. ini Chatbot. aplikasinya auto reply chatbot. Developernya Frank Su Ing. Ini dari India. Ya. Oh, bukan WhatsApp bukan ya? Bukan. Jadi Oh, ini saya dari- salah berarti. Tadi saya salah. Install ya Pak. WhatsApp tidak punya aplikasi untuk auto reply di WhatsApp nggak punya. Jadi kalau dia WhatsApp berarti dia dari yang lain dan dia menggunakan logonya WhatsApp. Hati-hati. Saran saya sih itu aja. Ya. Oke, kalau sudah Install. install. Yang mana nih ininya? Kok nggak muncul? Loh, kemana nih? Loh. Bentar. Ini kenapa handphone saya jadi begini? Hilang itunya. Mana? Belum makan sate kambing, Pak. Kayaknya ini. Ya. Open. Chatbot, Open ya? kemudian install. Ada install, kemudian Sudah. selesai. Nanti dia akan masuk ke apa namanya? Ke home screen Anda atau di folder search Anda. Oke. Saya juga baru install. Ya. Oke. Saya pakai versi yang berbayar, ya. Jadi dia juga cuma versi yang berbayar. Ini gratis. Ini gratisan. Apa bedanya? Kalau berbayar bisa banyak. Kalau yang gratisan terbatas. Tapi cukup lah. Kalau untuk sekedar informasi standar ya, informasi produk, informasi rumah sakit, dokumen yang dibutuhkan itu mah cukup lah. Itu open. Ya. Open ya Pak? Open. Tampilannya kan seperti ini. Warna hijau. Betul. Ya. Nah, Agree. kalau sudah langsung dicontreng. I acknowledge ini ya, dicontreng. Tokopedia keluar. Nah, agree ya. begitu warnanya berubah jadi hijau, artinya Anda sudah nyontreng dengan benar. I agree. Kemudian ada permission untuk minta izin. Diizinkan saja, allow. Kalau bahasanya berarti izinkan. Allow, kemudian ada lagi nanti. Nah, ini ada iklan. Ini namanya gratisan, iklannya bertebaran nanti ya. Balik lagi. Nah. Kemudian ini di slide ke kanan. Slide ke kanan. We need a permission for it notification. Oke. Izinkan. Nah, di sini langsung cari auto reply. Di sini ada auto reply. Ini masih mati nih. Ya. Nyalakan, geser ke kanan. Kemudian allow. Izinkan. Dah. Kalau dia sudah geser ke sana, sudah auto reply-nya sudah menjadi berwarna biru. Ini kalau sudah langsung balik ke notification access ke sini, klik ke sini, ke ujung sini, balik lagi ke sana. Klik. Nah. Apa tadi Pak? Air comment. Balik kemana Pak? Notification access di ujung kiri atas. Oh, notification. Nah, kalau sudah seperti ini dia berwarna hijau, artinya sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, Anda klik tanda cek di sini. Yes, izinkan. Ya sudah. Ya. Optimize. Optimize boleh, atau saya sih lebih cenderung never ask. Oh, never ask. Oke. Nggak gangguin lagi gitu. Ya. Oke. Nah, munculnya begini nggak? Iya, betul. Buang semua. Delete semua. Buang. Klik tong sampah ya, Pak? Betul, tong sampahnya di-delete semua ini. 3 message ini Pak Hejo. Ya. Aku kok penampilannya nggak sama. Kurang dandan, Bu. Iya kayaknya nih. Skincare-nya beda kali, skincare-nya. Penampilannya kurang cetar nih di sini. Beda aplikasi kali? Enggak, sama. Tapi begitu aku slide permission tadi, masuknya ke next page-nya tuh danger gitu. Terus read all SMS including financial and account info.
Yes, Terus udah. read. Yes, Itu iyain juga aja. yes. Iyain aja. Okein aja. Iyain aja lah udah. Tapi lumayan serem ya. Semua Pak Jo. aplikasi standar seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi artinya kalau Pak Jo. aplikasi, sebentar Pak, semua aplikasi itu pasti dikasih warning. Itu standar, Bu. Defaultnya mau seperti itu. Jadi bukan serem. Saya udah pakai bertahun-tahun, nggak ada apa-apa tuh handphone saya itu. Nggak terus duit saya hilang itu, nggak tuh. Oke. Saya udah pakai ini 7 tahun kali. Nggak ada masalah. Karena semua aplikasi perbankan saya di handphone ini. Nggak ada masalah. Aku sedikit aku. Iya. Soalnya ini gue pun irep. Ya, Pak David. Nah, ini kalau udah tampil read application notification, juga kita perlu pilih nggak, atau semua yang sudah warna biru kita oke karena aja ya. Auto reply-nya aja, Pak. Yang lainnya jangan di-okein. Terserah apa sih. Yang penting auto reply-nya aja yang di-okein. Kalau udah oke, balik lagi. Ya Android Auto bukan? Betul ya? Kok Android Auto sih? Auto reply, Pak. Android Auto itu yang connect sama mobil, Pak. Oh. Pak, yang layanan Google Play-nya dibiruin nggak? Yang mana lagi ini? Ini kan auto reply, Pak. Saya kan cuma minta yang di-okein cuma auto reply. Oh, jadi ada Google Play, ada segala macam. Mungkin karena ini Pak, kan banyak pilihan tuh yang mesti dinin. Ya sudah, yang masih ke skip, nonton saja videonya, ya. Nonton saja. Iya. Ya. Nanti nggak selesai nih. Oke. Target saya setengah jam selesai nih. Target saya setengah jam selesai, ya. Oke. Lanjut. Ini adalah tampilan. Jadi di sini defaultnya ada tiga auto reply. Defaultnya, template-nya ada 3. Delete semua. Ya. Sudah, Pak. Benar-benar kosong. Nah, setelah itu kita bikin message yang pertama. Caranya adalah Anda klik ini, plus di bawah. Dah. Plus, maka akan muncul yang pertama. Oke. Di situ ada WA official, WA bisnis, WA GB, dan WA OG. WA GB, WA OG lupakan. Di Indonesia nggak ada. Hanya ada 2, official dan bisnis. Official adalah WA yang non bisnis. WA bisnis yang WAB ya. Jadi kalau saya balik ke sini, ini ada WA bisnis, ada WA. Jadi kalau lihat di handphone saya, ini adalah WA bisnis, ini WA official. Ya, ini WA dual messenger. Ini yang dual messenger itu dapat dari Samsung, otomatis dapat. Oppo juga ada dual messenger, Vivo juga ada. Jadi satu handphone bisa 3 WA. Ini resmi semua, ya. Nah, biasanya kalau Anda download WA dari Play Store, itu masuknya WA yang official. WA official tuh yang ini ya, ini WA official, yang logonya telepon. Ya. Sedangkan WA bisnis yang logonya B. Oke, WA selain ini maka dianggapnya WA yang lain. Nah, ketika Anda nanti di auto reply memilih WA official, maka otomatis akan men-trigger kedua WA ini. Karena WA ini akan dianggapnya sama seperti WA. Ini kan duplikatnya dari WA official. Jadi ketika Anda memilih WA official, maka 2 WA ini akan ke-trigger. Ya. Kalau Anda nanti memilihnya WA bisnis, maka yang ke-trigger adalah yang ini. Kalau Anda memilihnya WA official, maka yang ke-trigger ini 2 ini. Ke-trigger dua-duanya. Ya. Oke. Yuk, kalau Anda cuma punya 1 ya berarti aman, nggak ada masalah. Kalau Anda cuma punya 1 WA biasa, maka pilihnya adalah WA official. Ya. Oke. Jadi balik lagi ke sini. WA official adalah WA yang biasa. WA bisnis adalah WAB. Ya, oke, sudah. Sekarang terserah Anda mau mengaktifkan yang mana, WAB atau WA official. Kalau saya mengaktifkan yang bisnis, maka pilih WA bisnis. Oke. Sama aja kan Pak, tergantung pilihan. Tergantung pilihan, terserah. Oke. Nah, sekarang Anda mau pilih sekarang kata-kata ajaib apa yang akan men-trigger message utama dulu. Anda ketika kalau saya kan halo Kang Hejo. Halo Kang Hejo. Terserah. Anda pakai nama Anda sendiri. Sama aja kali Pak. Ya terserah. Masa halo Kang Hejo juga? Ya enggak, halo Arni dong. Ya boleh. Halo Arni boleh. Nah, halonya, di sini ada orang kadang-kadang suka nulis halonya suka HALO, HALLO, HELLO. Betul nggak? Iya, betul. Nah, nanti bikin 3. Ya. Jadi ini dulu, bikin yang pertama dulu. Ini halo Kang Hejo. Ya. Huruf besar, huruf kecilnya pengaruh nggak, Pak? Sabar.
Sabar. Sabar ya. Oke, tulis ini dulu. Teksnya sama persis kayak saya. Jadi kalau Anda misalnya Bu Artika, halo Artika, misalnya boleh. Atau halo Tika, boleh. Terserah. Ya. Halo Arni, halo David, terserah Anda. Ya. Atau Sesam gitu. Terserah. Oke, kemudian di bawahnya ini ada condition-nya. Kalau konten artinya kalau ada WA masuk ke teks masuk ke WA Anda mengandung kata-kata ini, maka itu akan ke-trigger. Jadi kalau misalnya gini, selamat pagi, halo Kang Hejo, itu akan ke-trigger. Ya, itu kalau konten. Kalau exact match, itu artinya harus benar-benar sama persis kayak ini. Halo Kang Hejo. Dikasih titik, nggak akan ke-trigger. Dikasih spasi juga nggak akan ke-trigger. Jadi harus sama persis seperti ini. Ya, saran saya, jangan konten. Karena kalau konten, nanti kalau tiba-tiba ada yang ngomong, halo Kang Ejo, selamat pagi, nanti mau langsung muncul gitu. Jangan. Saran saya exact match, karena memang itu kita tujukan untuk orang-orang yang memang betul-betul lagi ingin mencari jawaban, bukan yang ingin ngobrol. Ingin ngobrol kan mestinya nggak ke-trigger. Ini hanya benar-benar orang yang betul-betul mencari jawaban. Jadi kita harus benar-benar exact match. Nah, tapi exact match-nya kadang-kadang ada orang yang tidak perhatian dengan huruf kecil, huruf besar. Betul nggak? Kalau saya sangat perhatian banget huruf kecil, huruf besar. Siapa namanya? Halo, hanya pasti besar, K-nya pasti besar, H-nya pasti besar. Ya, kalau orang hukum itu begitu. Orang hukum itu pasti detail banget masalah kapital dan tidak kapital. Tetapi banyak juga orang yang tidak peduli dengan hal seperti itu. Biar gampang, Anda pilih ignore case. Ignore case adalah exact match, cuma tidak memperdulikan kapital dan tidak kapital. Mau huruf kapital semua, ke-trigger. Huruf kecil semua, ke-trigger. Campuran huruf kecil, huruf besar, juga ke-trigger. Itu adalah ignore case. Case artinya kapital. Jadi tidak dipedulikan huruf kecil atau huruf besar. Oke? Terjawab pertanyaan tadi? Oke, jadi silakan Anda tulis, kemudian pilih ignore case. Scroll ke bawah. Nah, sekarang reply-nya mau apa? Reply-nya mau apa? Ayo, mau apa reply-nya? Perkenalan nggak? Saran saya, copy dari punya saya tuh. Iya, betul, setuju. Copy semua. Nah, kalau masuk ke WhatsApp gimana caranya? Oh iya. Sampai keder. Kalau pindah ke WhatsApp, ini loh, klik ini Ibu loh. lucu, makan sate kambing dulu yuk, Bu. Udah keder. Pilih yang ini nih. Nah, jadi ini ya Pak ya. Halo, apa kabar Bapak Ibu Arni? Saya Herman Joseph, itu ya Pak? Balas yang itu ya? Ya. Tapi Bu Arni jangan di-copy, buang dulu Bu Arninya. Iya betul. Oke. Copy. Jadi misalnya gini. Halo, apa? Ini saya ngetik gitu ya. Iya. Balik ke yang tadi, di copy paste ya Pak? Saya mau nanya ke teman-teman, mau pakai nama nggak? Nama orang Iya, pakai nama Pak, biar orangnya tersanjung. Kalau pakai nama, kasih koma. Kan kita nggak tahu dia cowok apa cewek ya? Ya. Bapak, Ibu. Yes. Kasih. Kemudian kasih tanda bintang. Asterik. Oh iya, asterik bukan tanda. Sender name. Udah. Asterik sender name. Asteriknya tadi pakai spasi ya Pak? Bapak Ibu spasi. Iya. Pak, setelah apa kabar tulis saya Devi apa nggak usah Pak langsung itu Pak. Kenapa? Tulis nama kita nggak usah Pak. Halo apa kabar, koma, saya Devi. Tulis nama kita atau nggak usah Pak? Atau langsung di bawahnya Pak. Ini kan baru membalas dia. Misalnya nih, Pak Bu Arni WA saya. Halo Kang Hejo, kan jawab, halo apa kabar Bu Arni? Kan gitu dulu dong. Iya. Itu kan baru saya di sini sebutin saya Herman Joseph Ogerman. Baik, Pak. Joseph. Yang mana yang di copy, Pak? Nah, saya Herman Josephnya diganti Arni pakai apa, Pak? Ya ganti aja. Sender name. Kalau ini apa? Ya ganti aja saya Arni. Ketik lah. Oh, ketik. Oke. Ketik lah. Saya Arni Dewita, saya Herman Joseph. Berarti Bitly-nya juga diganti ya, Pak ya? Iya dong. Saya Herman Joseph, Agency Director, misalnya gitu ya.
Bintangnya tetap ada ya, Pak? Saya Ardi Dewita. Bitly-nya ngopi di mana, Pak Ejo? Bitly-nya bikin sendiri. Nah, Walah. Bitly-nya bikin sendiri. Ya, Oh. Bukan halo Arni tinggal diganti. enggak, enak aja. Bikin sendiri lah. Ya Allah, Pak. Masa belajarnya separuh-separuh? Kalau saya ngajarin Bitly juga, jam 1 baru kelar. Subhanallah, Pak Ejo ini. Sementara pakai gampang. Bitly Voga bisa ya, Pak? Jangan. Pakai punya Anda aja. Apa sih teksnya saya? Saya lupa teksnya. Teksnya apa sih saya? Teksnya apa sih teksnya? Saya Herman Hejo, Financial and Legal Consultant, Prudential Indonesia. Senang sekali bisa membantu Anda. Bentar, mana sih? Banyak juga ya WA saya ya? Oh, ini ya. Nah, saya copy dulu deh semuanya deh ya. Saya Yes. copy. Saya masuk ke sini. Oke, saya coba paste-kan di sini deh. Paste. Nah, jadi ini saya buang dulu. Sender name. Nah, Nah, Dah. ini yang di bawah ini kan Bitly saya. yes. Jangan ikut-ikutan, buang semua, terus masukkan link Anda. www.vogadigital.com/lp/nama Anda, Herman. www.vogadigital. Taruh dulu. Voga Digital. Anda tahu nggak link-link ini punya Anda apa aja? Kalau nggak tahu, WA Voga Admin nanti akan dikirimin linknya. Kan kemarin sudah kasih tahu. Kalau Anda ingin tahu linknya apa saja yang ada di Voga Passport, Anda ingin tahu linknya, nanti minta ke Voga Admin. Nanti akan dikirimin sama Voga Admin. Anda tinggal copy itu. Tinggal copy. Contoh ya, kemarin kalau nggak salah Pak Peli ya Pak, kemarin udah nanya kalau nggak salah. Pak Peli, mana Pak Peli? Oh, Pak Peli nggak ke sini, Pak Peli ke WA Admin, nggak ada deh di sini deh. Ada. Ada kan? Yang ada itu Pak, kare. Iya, pakai sosis. Pakai sosis. Ya, ini adalah teks yang pertama. Oke. Nah, Anda bisa mengirimkannya gini. Satu teks atau dipotong-potong jadi beberapa pengiriman. Anda perhatiin yang punya saya nih. Kan berapa kali pengiriman ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan? Iya. Itu kan berapa kali pengiriman tuh? Ya. 1, 2, 3, 4 gitu kan? Nah, ini kalau Anda membuat seperti ini, di sininya klik tanda plus di sebelah. Plus di sebelah ini loh. Ini loh. Oke. Oh iya. Tanda plus. Oke. Klik plus di bawahnya. Nah, dia akan muncul satu lagi di bawah. Nah, Anda tinggal copy teks yang di bawahnya. Copy. Masukkan ke sini. Paste. Oke. Plus lagi. Copy lagi yang di bawahnya. Copy. Masuk ke sini. Oh, per kotak-kotaknya ya, Pak? Betul. Dia Yes. pengirimannya nggak kepanjangan. Kalau semuanya di copy ke situ. Nah, biasanya kalau udah banyak dia nggak mau di paste. Jadi menggambar harus ketik sendiri. Jeleknya di situ dia. Tapi nggak apa-apa. Close dulu, buka lagi nanti bisa. Ya. Oke. Anggaplah ini sudah selesai ya. Ini kan contoh. Oke. Nanti Anda lakukan sendiri di rumah. Oke. Jadi pertama, saya ulangi dari atas. Anda pilih dulu WA-nya mau di-trigger yang WA yang mana. Apakah WA official ataukah WA bisnis. Anda lihat WA mana yang mau Anda pakai. Kemudian Anda tulis exact teks apa yang akan men-trigger. Saya, halo Kang Hejo. Anda bisa pakai nama Anda gitu kan. Kemudian pilih ignore case. Kemudian Anda replay message-nya, Anda tulis. Saya kasih contoh 2. 1, yang ada linknya, link ini bisa Anda minta ke Voga Admin. Nanti akan dikirimin ya, link. Kemudian kalau mau pakai nama, Anda kasih asterisk sender name, nyambung sender name-nya. S-nya besar, N-nya besar. Nggak boleh S-nya kecil, N-nya kecil. Harus sama persis tulisannya seperti ini. Kalau nggak sama, dia nggak akan ke-trigger. Ya, jadi sama persis. Asterisk, pagar, S-nya besar, sender,
N-nya besar, name. Kemudian, oh ya ini ada spasinya, pastikan spasinya hilang ya. Oke, kemudian pilih yang kedua. Oke, nanti untuk teks yang ketiga keempat silakan Anda isi dulu ya. Sementara ini karena nggak bisa di-paste karena sudah lebih dari 2, dia nggak mau nge-paste lagi. Nanti saya akan ajarkan cara gimana untuk ngedit. Kalau sudah, scroll lagi ke bawah, biarkan saja. Kemudian di multiple reply, di sini, di multiple reply, Anda pilih all. Anda pilih all. Oke, kemudian biarin saja ke bawah, kemudian scroll lagi ke bawah, Anda pilih di sini. Nah, di sini Anda bisa memilih apakah Anda mau kirim ke grup atau ke individu. Anda bisa pilih mau yang mana. Ya. Contoh, Anda di grup, coba di Bukatalk 1, 2, 3, Anda ketik halo Kang Hejo. Ada reply dari saya nggak? Pasti saya langsung membalas. Nah, Anda bisa pilih tuh, mau individual atau grup. Kalau Anda hanya milih individual, artinya hanya chat pribadi saja, ini akan ke-trigger. Di grup dia tidak akan ke-trigger. Kalau hanya pilih grup saja, maka dia akan memilih hanya grup saja. Individu dia nggak akan ke-trigger. Tapi kalau Anda pilih both, artinya grup dan individu ke-trigger. Silakan, Anda boleh pilih. Pilih kedua-duanya ya. Boleh, mau di grup boleh, mau dua-duanya boleh. Oke, kalau sudah, yang paling bawah, Anda pilih. Usir dia. Api tuh. Waduh, wah. Amat ya. Ya, kalau sudah, pause rule for contact message. Sudah? Kalau sudah, Anda pilih contreng di bawah. Bentar Pak, spesifik time-nya kosongin ya Pak? Kosongin, nggak usah diapa-apain. Oke. Ya nggak usah diapa-apain. Jadi Oke. dirubah, saya ulangi yang dirubah dari atas ya. Pilih WA-nya, kemudian pilih ignore case, kemudian Anda tulis jawabannya, kemudian all, Anda pilih all, kemudian both, kemudian bawahnya message. Udah itu aja. Yang lainnya nggak usah ketik. Kontennya nggak usah kayak konten. Nggak usah, pokoknya yang saya nggak omongin nggak usah utak-atik. Oke. Kalau sudah Anda pilih Message. ini, cek, maka sudah selesai. Iklan, ya, namanya juga gratisan, iklannya pasti muncul. Pak, linknya kita tuh pakai kayak Hejo, ada dotnya atau garis strip Pak. Deposit, saya bagian deposit. Bentar ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya akan seperti ini. Balik ke row pertama seperti ini, teman-teman ya. Ini yang delay in second itu nggak usah diisi ya? Ya ampun, yang tidak saya omongin nggak usah diisi, Bu. Hanya lakukan yang saya omongin saja. Oke. Langsung ke message dulu. Oke, di sini kalau warnanya hijau artinya aktif. Kalau Anda pencet sembarang, itu jadi merah. Itu artinya tidak aktif. Oke, perhatikan warnanya. Kalau Anda mematikan, klik aja, tik. Nah, kalau menyalain gini, dia akan hijau berarti aktif. Kalau pencet sembarang, maka dia akan menjadi warna merah. Maka dia tidak aktif. Masuk pun teks halo Kang Hejo tidak akan ke-trigger. Tapi kalau Anda kepingin trigger, buka. So, ini Anda bisa aktifkan dan tidak aktifkan sesuka Anda. Ya, sesuka Anda. Ya, oke. Sekali lagi, teman-teman, ini cara mengaktifkan. Oke, ini tadi yang pertama. Yang kedua, tadi kan masih ada teks yang belum selesai. Yang teks yang ketiga, kan tadi contoh, ini kita belum copy ya. Nah, tadi karena dia maksimal 2 kali, dia nggak mau ke-paste 2 kali atau tempel 2 kali. Nah, kita bisa nanti mulai lagi, kita coba contoh. Kita coba ya, siapa tahu bisa. Kita copy, kemudian masuk ke sini lagi. Kemudian kita mau edit nih, kita mau tambahin satu teks lagi tadi. Anda pilih yang icon pena atau pensil. Ya, ini untuk edit. Klik. Oke, nah kan kebuka. Kemudian kita masuk 2. Nah, kita tambah 1 lagi. Oke, kita paste. Nah, kan bisa kan? Tadi kan nggak bisa, sekarang bisa. Ya, kita coba, bisa nggak kita masuk ke sini. Untuk kita masukkan teks yang keempat.
Oh, nggak bisa. Ya sudah, save dulu. Kalau udah save dulu, save. Nah, oke. Sekarang kita edit lagi. Kita masuk yang teks yang ke-4. Plus paste. Nah, gitu caranya teman-teman. Ya, jadi kalau nggak mau di paste nggak apa-apa, save aja dulu. Nanti bisa diedit, bisa masuk. Sip. Sudah. Oke, itu selesai. Ya. Nah, ini kalau saya lakukan hijau nanti ke bawah semua deh. Kang Hejo nanya dong. Bentar, Bu. Nah, saya mau ganti jadi tes Kang gitu aja. Karena Halo Kang Hijau sudah ada di yang lain, tempat yang lain ya. Oke, kita coba tes dulu nih. Kita dites dulu. Jalan apa enggak? Tes Kang. Oke. Kalau udah ke save muncul ini ya, message through save successfully. Anda klik OK, maka dia akan masuk ke sini. Kita coba tes. Saya mau tes dari sini ke nomor saya. Herman. Kita mau tes tadi tes Kang ya. Tes Kang. Kita coba. Apakah dia ada jawabannya? Apakah ada jawabannya? Tuh, muncul. Ada muncul. Oke. Tuh kan, kejawab. Nah, jawabannya apa? Jawabannya apa? Halo, apa kabar Bapak Ibu Voga Center 1? Saya Herman Yosef. Dah. Sukses. Selesai. Silakan Anda bikin yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Kotak yang kedua tadi belum ditampilkan, Pak Jo. Yang mana? Yang kedua yang Bapak tambah tes Kang tadi coba lihat udah muncul belum? Loh kok tambah? Enggak, saya edit. Oh, diedit. Soalnya kalau Halo Kang Hijau kan saya sudah punya tuh Halo Kang Hijau. Nah, ini kan saya bikin baru. Halo Kang. Jadi kalau kita masuk ke auto reply ini tes Kang ya, tes Kang. Namanya isi message tes Kang. Nah, supaya dapat yang kedua pakai tambah yang di bawah ini ya, Kang Hejo. Plus di sampingnya. Oke. Sip. Siap. Kang Hejo Mau nanya, Pak. Untuk alamat link kita itu sama dengan Pak Ejo ya, pakai titik dot gitu ya, Pak? Atau apa sih, Pak? Yang mana? Yang mana? Di alamat link, Pak, www.voga.digital_lp_ nama, username. Username-nya Bapak ingat nggak? Username-nya. Coba cek di Voga Passport. Di Voga Passport, link di belakang tuh username Anda. Pakai itu username-nya. Pak Hejo, pertanyaan yang sama. Itu kan di depan kan ada tanda bintang, di belakang juga bintang kan? Nah, kalau yang punya saya bintangnya yang belakang itu hijau, pengaruh nggak? Pengaruh gimana? Kan depan itu tanda bintangnya hitam, yang HTTPS. Yang silakan klik tautan di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Harusnya hijau semua. Oh ya, hitam dan hijau. Hitam dan hijau sama kan? Ya? Saya juga sama. Oh, iya. Oke, tadi lihatnya kok hitam. Oke. Hitam dan hijau sama. Nggak ada masalah. Jadi link kalau Anda belum bisa pakai Bitly, begini saja sudah. Link-link ini Anda bisa lihat nanti. Ini Voga admin-nya nggak ada, Voga admin-nya saya. Sekarang saya lagi nge-zoom, jadi nggak bisa jawab. Voga admin-nya resign. Ya, jadi nanti Anda akan dibalas oleh Voga admin. Anda tinggal copy saja linknya. Ini adalah link apa namanya landing page saya. Ini link landing page. Silakan Anda boleh pilih yang lain. Bisa landing page, bisa ID, segala macam. Silakan, bebas. Ini Pak Ejo, saya mau tanya Pak. Ya. Ini kalau tadi waktu di message yang diketik itu kan halo, apa kabar Bapak Ibu? Terus pagar standard name ya. Ya. Betul ya. Tadi itu waktu saya setelah tersimpan, saya coba panggil dari nomor pesawat handphone saya yang lain, munculnya tetap nama saya masuk. Berarti Bapak Ibu terus saya David Hidayat gitu. Nomor itu Bapak save sebagai apa? Karena dia melihat kontak kita, Pak. Kontak kita nomor itu di-save sebagai apa? Oh. Jadi dia hanya membaca kontak Bapak. Nomor yang Bapak pakai kan Bapak punya 2 nomor. Oh, iya. Nomor kedua itu di-save sebagai apa di handphone Bapak?
Kalau Bapak nge-save-nya David Hidayat 1 ya, halo Bapak Ibu David Hidayat 1, udah munculnya seperti itu. Oh gitu. Iya. Nanti kalau nomor telepon orang lain pasti muncul nama dia ya berarti ya. Tergantung Bapak nge-save nomor dia atau tidak. Kalau Bapak nggak nge-save nomor dia, munculnya nomor. Oh, oke. Iya, jadi saya sih nggak terlalu rekomen pakai sender name ya. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak pakai sender name juga nggak apa-apa. Pak Hejo, tanya dong Pak Hejo. Sebentar Bu, satu sebelum selesai dan nanya lagi. Saya dari coba pakai sender name, tapi waktu saya coba kontak telepon dengan nomor telepon lain, misalnya nama saya sendiri. Ya karena Bapak pakai kontaknya satu kontak 2 nomor kali. Ya kan? Jadi ini dia membaca kontak kita. Jadi sender name itu membaca kontak kita. Pilihannya bisa sender name atau first name. First name juga dia membacanya di kontak kita disimpannya sebagai kan ada first name, middle name, last name gitu kan. Family name ada seperti itu. Nah, kalau pakai first name juga bisa. Nanti dia akan membacanya hanya nama pertama aja. Kalau Bapak Ibu Herman gitu doang, bisa. Tapi kalau mau sender name tergantung nge-save-nya di handphone Anda seperti apa. Sekali lagi teman-teman, Anda boleh pakai sender name, boleh tidak. Saya sih tidak terlalu suka dengan sender name. Karena bisa jadi nanti dia belum kita save nomornya. Ya. Kalau saya lebih suka seperti ini. Tapi pilihan di tangan Anda. Anda mau kasih sender name juga nggak apa-apa. Aku takutnya di sana, enggak kan? Bener di sini. Kalau situ nanti kasihan di komuter lagi muter ujung kami. Kalau Bu, kalau di-mute dulu ngapa? Ya. Gitu ya. Oke. Yang lain silakan mau tanya apa? Nah, saya coba tes dari Sinta. Terus Arni Dewi tanya tadi underscore saya ganti dot kayak punya Bapak nih Herman.Joseph. Tapi tetap nggak keluar, Pak. Apanya nggak keluar? Halo, apa kabar Sinta? Itunya nggak kebales ke Sinta. Yang mana? Kan linknya itu kan HTTPS sudah benar, udah diikuti www.pogadigital.com /LP. Halo, apa kabarnya udah keluar? Di Sintanya nggak keluar, Pak. Nggak keluar apanya? Kan yang nulis kan Sinta dong. Maksudnya gimana? Nah itu Pak yang dimaksud Pak, alamat linknya mungkin lupa Pak, namanya pakai titik atau apa Pak? Bentar, ini dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah auto reply, yang kedua adalah link. Ya, sekarang pertanyaan saya, auto reply-nya ke-trigger nggak? Muncul nggak? Ada jawabannya otomatisnya muncul nggak? Di Sinta itu baru, kan dia ngetik halo Uniarni gitu kan Pak. Oke. Seperti saya ngetik untuk Pak Herman, Sinta ngetik untuk saya. Nah, tapi nggak keluar halo apa kabarnya. Pertanyaan saya, ke-trigger nggak? Ada jawabannya atau reply-nya muncul nggak? Belum, cuman WA biasa doang. Nggak ada reply segala macam? Nggak ada. Saya muncul Pak, udah beres, please. Ya, nah yang beres biasanya handphonenya lunas itu. Ya. Masya Allah. Yang nggak beres handphonenya belum lunas, cicilannya masih ada 2 bulan lagi ya. Pertama, pastikan notifikasi WA-nya ada. Ya, jadi gini. Bu Arni, WA-nya pakai WA apa? WA biasa, bukan bisnis. Masuk WA biasa, masuk di notification. Masuk WA biasa. Nah, dinyalakan notifikasinya. Kalau nggak pakai nggak ada notifikasi, jadi di handphone di ujung atas kan ada notifikasi WA ya. Itu ke-trigger kalau ada notifikasi. Kalau nggak ada notifikasi dia nggak ke-trigger. Jadi pilih notifikasi. Notifikasi nyalakan dulu. Nyalakan satu. Kalau sudah nyala, masih belum keluar juga, restart handphone. Udah itu aja. Kuncinya cuma itu. Cuma itu doang. Kalau masih nggak, settingannya udah benar semua, kok nggak judulnya show notification ya Pak? Hah? Kan pilih di WA kita kan Pak? Iya di WA, notification dinyalain. Ibu matiin notifikasi nggak? Pak, di auto reply-nya itu harus ada yang di-save nggak Pak ya? Maksudnya? Jadi kita bikin itu kan nggak ada lagi kan yang kata di-save dulu kan? Di contreng Bu, klik contreng itu otomatis ke-save. Oh iya, nah saya juga nggak muncul Pak. Pak Hejo, di notification-nya nggak ada yang... Nih, notifikasi. Di notifikasi, conversation tone-nya nyalain. Sudah itu, sudah.
Use high itu perlu hijau juga nggak? Use high priority notification. Enggak ngaruh. Oke. Ya udah bikin sama aja kayak punya saya. Satu. Kemudian yang kedua, pada saat bisa juga pakai notifikasi pakai ini. Pakai setting, kemudian notification dari sini. Notification dari sini. Notification. Nah, WhatsApp-nya nyalain tuh. Nyalain. Oh, WhatsApp itu. Nyalain WhatsApp-nya. Di slide ke kanan, jadi biru. Kalau sudah juga, semuanya sudah nyala juga, masih nggak nyala, restart handphone. Dah itu udah. Oke. Nah, oke. Dah? Kang Ejo. Yes. Ini kan kalau kata lagi pertamanya itu sama persis, dia baru ke-trigger kan. Kalau kita konten terlalu open, dikit-dikit auto reply terus. Ya gitu kan. Nah, artinya di sini kita bisa bikin beberapa, misalnya tes Kang, terus hai Kang, satu lagi sama gitu kan. Bisa. Boleh, boleh. Nah, makanya ini kan belum sampai ke sana, Pak. Baru sampai, yang penting Anda bisa bikin dulu tes. Berhasil nggak? Ya, udah. Kalau berhasil, kita langsung next step sekarang, ya. Oke, yang belum berhasil, pastikan notifikasi di WA dan settingan notifikasi handphone Anda on. Setelah itu, masih nggak nyala juga, restart. Kalau restart handphone dan sudah berhasil, yuk sekarang kita masuk step yang berikutnya. Oke? Ini, sebentar Pak, satu-satu dulu. Nah, sekarang ada kemungkinan orang jawabnya misalnya kayak saya tes Kang gitu kan. Tes Kang, atau tiba-tiba jawabnya tesnya pakai tes pakai huruf bahasa Inggris. Nah, biar kita mudah, kita bisa juga, cara yang pertama adalah kita bikinnya konten. Artinya kalau dia tes, kita bikinnya tes, kita kliknya konten, dia ngetisnya tes Kang, tetap ke-trigger. Karena tes Kang itu, tes kan pakai T, itu masuk kontennya. Ya, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kita bikin di copy. Ini di copy. Copy caranya adalah, misalnya kayak sekarang tes Kang, sekarang kita bikin yang kedua. Ini kan tes yang pertama ya, kita pakai T. Misalnya gitu ya. Kita mengantisipasi orang Inggris gitu kan. Orang bule mau menjawab Anda pakai T. Nah, untuk itu jangan klik contreng. Kalau contreng tertimpa. Tapi Anda pilih save as yang bawah. Save as. Maka ini akan menjadi dua teks, dua auto reply, dua formula yang berbeda. Yang satu tes Kang, yang satu tes Kang. Jadi ke-trigger apapun dia tetap masuk. Kita masuk tuh sekarang ada dua, tes Kang dan tes Kang. Oke, ya ini cara copy. Nah, keuntungan dengan Anda melakukan copy, setting yang lain nggak usah dirubah karena settingannya sama. Oke, sekarang kita mau bikin misalnya gini, WA saya WA biasa nggak ada greeting message, nggak kayak WA bisnis yang ada greeting message. Artinya kalau ada WA masuk, dia langsung, halo, apa kabar, saya Herman, mohon maaf saya lagi sibuk, silakan hubungi saya, silakan sampaikan apa yang ditanyakan, saya akan menjawab Anda. Anda bisa seperti itu kalau WA bisnis. Nah, ini pun bisa seperti itu caranya. Caranya bagaimana? Yuk kita buka salah satu, kita copy saja. Nah, caranya adalah, untuk membuat greeting, Anda bisa kita bisa buat di sini, teksnya adalah bintang. Artinya bintang, teks apapun. Bintang itu artinya all. Semua. Anda kasih bintang. Kemudian di sini pilih welcome message. Pilih welcome message. Oke. Jadi sekali lagi, di sini bintang, di bawah welcome message. Oke. Message-nya singkat aja. Dia mau menjawabnya sederhana. Jadi kita mau jawab, nah ini jawabannya seperti ini, halo apa kabar Bapak Ibu, Anda bisa jawab, mohon maaf saya lagi sibuk, saya Herman, mohon maaf saya sedang sibuk. Untuk jawaban
lebih cepat, silahkan balas WA ini dengan titik 2. Kemudian kita delete semuanya. Biar cetak tebal, pakai biru bintang ya. Tes. Kayak gitu. Oke, teman-teman, perhatikan. Nah, ini tadi pertama kan, teks yang pertama kan menggunakan condition-nya adalah ignore case. Sekarang welcome message. Artinya teks apapun, mau teks apapun dia akan membalas. Ya, caranya begini. Halo, apa kabar? Saya Herman. Mohon maaf, saya silakan balas saya tes Kang. Nah, kemudian Anda pilih save as. Ingat, save as. Kalau Anda pilih contreng, maka teks yang lama ke delete atau tertimpa. Save as. Oke, perhatikan. Perhatikan, sekarang kita lihat. Oke. Nah, sekarang ada 3 ini. Oke, jadi nanti kalau dia ada teks apapun, dia akan membalas. Contoh, saya mau WA dia. Saya mau WA ke saya nih, Herman. Man, misalnya gitu ya. Pingin tahu aja gitu. Tuh langsung. Halo, apa kabar Herman? Sorry, saya lagi sibuk. Gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Ya, ini adalah salah satu cara untuk kayak greeting message di WA bisnis. Tapi ini di WA biasa. WA bisnis juga bisa. Jadi ini cara apa untuk kita membuat dia jadi mengarahkan untuk membalas dengan tes, Kang. Pak Hejo, kalau saya udah punya nggak usah dikutak-atik ya? Yang mana? Greeting message-nya. Boleh, terserah aja. Kalau Ibu Nggak usah nambah lagi kan, nggak usah diubah. Kalau Ibu sudah punya WA bisnis ya nggak usah. Tinggal WA bisnisnya aja yang diatur, mengarahkan untuk dia menjawab dengan halo nama Ibu atau apalah tadi gitu. Kan tujuannya kan untuk membuat dia cepat bisa menjawab Anda. Gitu kan. Oke. Nah, untuk mengaktifkan dan tidak mengaktifkan greeting message, sekali lagi Anda pencet sembarang. Ini dimatikan. Sekarang mati. Sekarang kalau saya balas dengan Man, tanya, dia nggak akan balas. Nggak akan balas dia. Ya, sekali lagi dia nggak akan balas. Karena apa? Sudah saya matikan. Nah, ini kita bisa nyalakan lagi. Jadi kalau misalnya kita mau meeting nih, yaudah nyalain aja. Meeting selesai, yaudah kita matiin. Gitu teman-teman ya. Itu cara kita mengaktifkan welcome message atau greeting message di auto reply. Nah, gitu aja sih sederhana. Nah, kalau kepingin tampilannya lebih bagus lagi, silakan Anda belajar membuat Bitly ya. Link ini bisa Anda ganti dengan Bitly. Kayak punya saya kan pakai Bitly lebih singkat, lebih enak dilihat gitu ya. Tapi kalau Anda belum sempat bikin Bitly, ya udah kayak gini aja, nanti bisa diedit kok. Ya intinya ini bisa diedit anytime. Dan yang pasti aplikasi ini adalah gratis. Gratis. Kang Hejo. Gitu. Kang Hejo. Ya. Mau tanya, kalau kan aku udah punya 2 nih, yang WA biasa sama WA bisnis. Yes. Kalau misalnya mau dipakai dua-duanya ya message auto reply-nya. Yang pertama tadi kan aku buat untuk yang WAB kan. Terus kalau mau bikin untuk yang satunya itu pakai app yang sama atau? Gini, ini kan gratisan ya. Kalau yang gratisan hanya pilih salah satu, Bu. Oh, I see. Saya 2. Ya, kalau yang berbayar bisa. Berbayar bisa pilih nih, WA bisnis, WA ini, termasuk Telegram, termasuk message apa namanya IG, kalau direct message bisa dia, bisa dibuat seperti itu. Nah, caranya gimana? Ngakalinya gini, Ibu mau pingin teks yang sama, tapi bisa untuk nge-trigger WA bisnis dan WA biasa. Copy saja teks ini. Contoh misalnya ini ya, ini hasil kopian ya. Nah, untuk ini Anda pilihnya yang ini. Jadi ada 2 teks yang ada 2 rules namanya ya. Rules yang pertama untuk WA bisnis, rule yang kedua untuk WA biasa. Dan rules 2 ini 1 dan 2 ini teksnya sama persis. Hanya beda men-triggernya, beda perintah. Yang satu memerintah WA bisnis, yang satu memerintah WA biasa. Sedikit lebih ribet, tetapi ini berjalan dengan baik. Gitu. Gitu, Bu.
Oke, jadi tinggal ngulang aja. Nanti Copy aja. dua-duanya akan on gitu ya? Yes, ini sekarang dua-duanya on nih, WA bisnis mau WA biasa. Oke. Saya contoh ya, saya contoh. Ini kan yang satu dia WA biasa. Sekarang saya mau WA ke WA fast nih. Tes Kang. Ya tadi tes ya pakai Kak. Isinya Bitly itu apa, Pak? Bentar, Nama Bu. kita aja ya. Bentar, Bu. Ya, tadi, Bu. Ya gitulah. Saya juga nggak muncul itu, Pak. Ya, Yang ya. terakhir nggak muncul. Harus di restart, Bu. Ini Oh. kalau saya nge-restart, saya out dari Zoom. Jadi saya restart. Gitu. Ya, gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk membuat auto reply ya. Di sela-sela kesibukan Anda berlibur, sela Anda aktivitas akhir tahun, Anda bisa membuat handphone Anda tetap bekerja untuk Anda ya. Tetap bisa mengoptimalkan link-link yang ada di Voga Passport, yang ada di Voga VIP Member maupun yang ada di website Voga Digital bisa bekerja membantu Anda, tetap menjangkau nasabah Anda, tetap menjangkau orang-orang yang mempercayakan ya Anda untuk menjaga dia dari masalah risiko kehidupan dan masalah finansial, kesehatan dan hukum. Jadi Anda bisa buat seperti ini. Ini bisa Anda lakukan untuk apa saja. Nggak usah harus Voga. Link yang lain pun bisa Anda buat. Misalnya link apa Anda bisa. Bebas. Anda bisa lakukan itu. Ya ini cara murah, cara cepat untuk membuat handphone Anda lebih optimal lagi membantu Anda. Brandingnya sudah, sekarang dia servicingnya ya. Anda harus melakukan servicing yang terbaik. Jangan sampai nasabah lagi mau bertanya, lagi panik, Anda tidur. Ya hak Anda tidur. Tapi yang namanya orang lagi panik, gimana sih jam 9 udah tidur? Kadang-kadang nanti Anda disalahin seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Ada pertanyaan? Kang Ejo, Ya. summarize saja. Kalau saya pikir mungkin yang penting bikin satu yang bintang supaya masuk dari kata apa aja. Lalu satu lagi yang sudah difokuskan misalnya Hai Rustam misalnya. Yes. Ya. Yes. Ya, Nah, oke. cuma yang welcome message saran saya harus sering-sering di on off kan, Pak. Oh ya ya. Karena ya. akan jadi Tangguh. awkward misalnya ya. Misal nih Pak Rustam lagi jalan-jalan terus Nyebelin, Pak. Terus istri Pak Rustam WA. Ya. Gitu. Sayang langsung, halo saya Rustam. Aneh Nyebelin. Nyebelin banget. Nah, itu yang nggak mau saya. Atau tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba mertua Anda telepon. Gitu. Saya Rustam. Itu awkward banget. Ya, jadi saran saya, ketika Anda lagi pegang handphone, matikan. Ya, oke, thank you. Ya, tapi kalau Anda tidur, nyalain. Wajar dong kalau Anda tidur jalan. Harus ini itu wajar itu. Tapi kalau misalnya baru meleng sedikit tiba-tiba halo saya Rustam. Kayaknya terlalu awkward. Jadi saran saya harus sering on off. Thank you. Ya. On off, Pak. Jadi pada saat lagi nggak ada kerjaan, ingat auto reply off. Lagi meeting. Ini lebih kepikir HP kedua yang jarang dipakai. Yes, saran saya gunakan itu untuk nomor-nomor yang memang berhubungan dengan hubungannya dengan customer. Nomor pribadi nggak usah lah. Ya. Pribadi berhubungan dengan orang-orang terdekat nggak perlu lah. Gitu kan. Ya, oke, thank you. Pak Hejo, saya tes kok nggak berhasil ya? Pak Hejo, linknya mungkin salah ya Pak. Saya nggak tahu. Silakan tanya ke Voga Admin. Masalah benar atau salah kan tergantung Anda nulisnya benar atau salah. Kalau saya benar. Kesalahannya Pak dibalas Pak. Iya, yang jawab saya juga nantinya kan saya bilang Voga Adminnya resign. Kan saya bilang. Mau tanya. Iya setuju Pak, nanti nanya ke Voga Admin aja. Ya, soalnya masih di restart juga belum. Nanti ditanya langsung Pak. Kalau masalah link segala macam Voga Admin. Yang pegang datanya ada di komputernya Voga Admin. Jadi saya nggak bisa masuk ke komputer nanti. Selain ini selesai saya akan buka komputernya Voga Admin. Siapa yang penting tulisannya betul ya Pak semua. Nah, oke, Pak. Intinya adalah yang pertama pastikan auto reply-nya ke-trigger dulu. Kalau ke-trigger mudah, untuk berikutnya mudah Anda bikin kreasi sendiri.
gitu ya. Jadi saya sudah ajarkan 3 tadi. Yang pertama adalah welcome message, yang kedua adalah ignore case dengan itu. Kemudian ada pilih WhatsApp mana yang mau Anda trigger. Anda bisa pilih 2, 3 yang setipe segala macam. Intinya ya mungkin bisa 10, ya lumayan lah membantu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Contoh daftar rumah sakit gitu kan, atau nomor telepon apalah, Anda bisa masukin situ juga. Misalnya nomor teleponnya nomor 1585 misalnya gitu. Itu bisa Anda masukkan ke sana juga. Informasi-informasi yang sering ditanyakan oleh nasabah-nasabah Anda. Oke? Pak Ejo mau tanya, Ya. kalau handphone kita lagi tutup atau sinyalnya ditutup, itu bisa kejawab nggak ya? Sepanjang handphonenya masih nyala, tidak mati, itu masih kerja. Oh, berarti sinyal internet tetap ada, dia bisa Yes. nyala ya? Tapi kalau handphone Anda mati, dia nggak jalan, Pak. Oh, gitu ya. Syaratnya harus handphone Anda hidup. Meskipun layarnya dimatikan, itu tetap Tetap internetnya hidup gitu ya? Harus connect. Oh, ya. Itu harus connect. Ya, gitu. Oke, thank you. Siap. Kemudian tadi balik lagi ke WhatsApp yang backup. Ada dua pilihan, backupnya dengan menggunakan Wi-Fi only atau Wi-Fi dan seluler. Saran saya Wi-Fi only aja, biar kuota seluler Anda nggak habis. Tapi kalau saya, dua-duanya, Wi-Fi dan seluler. Why? Just in case saya lagi keluar kota, nggak ada Wi-Fi, saya tidak melakukan update backup chat WA saya, tiba-tiba handphone saya dicolong orang. 2 hari ada chat saya yang hilang, itu kan sayang teman-teman, ya kan? Itu kan sayang. So, saya rutin, saya scheduling, menjawab pertanyaan tadi, monthly, bulanan, atau apa, saya selalu settingnya, backupnya adalah daily atau harian. Setiap hari itu jam 2 pagi dia akan otomatis backup, teman-teman. Ya, saya settingnya adalah harian, dan bisa Wi-Fi, bisa seluler. Just in case saya lagi keluar kota, itu tetap membackup. Konsekuensinya, kuota saya akan kepake. It's okay, nggak apa-apa. Kan kita bicara chat, itu penting ya, informasi-informasi dari pagi sampai siang kalau hilang kan juga itu informasi-informasi penting ya, jangan sampai hilang lah, intinya seperti itu. Oke, itu aja dari saya, terima kasih, sukses selalu, selamat akhir tahun 2022, yuk kita akhiri tahun ini dengan gemilang, dan kita song-song tahun depan dengan lebih gemilang lagi, ya, dan Voga Digital siap membantu Anda, support Anda untuk tercapai impian dan target Anda tahun ini, tahun depan, dan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, see you at the top. Merry Christmas and Terima Happy kasih New Pak Year, Ejo. Pak Ejo. Salam and sehat selalu, Rob. selamat liburan. Thank you. Sukses teman-teman. Ya, terima kasih, Mbak. Thank you, Pak Hejo. Terima kasih, Pak Ejo. Terima kasih, Pak Ejo. Thank you. Zoom saya tutup ya. Iya, Pak.